Bab 141. Keberangkatan. Keberangkatan. Wajah Wan Er menyerupai sapu tangan yang memerah, pipinya yang merah merona menunjukkan sikap malu-malu namun gembira saat ia mengertakkan gigi dan mengangguk menanggapi lamaran tulus Guru Bai. Pikirannya dipenuhi kegembiraan, memperhatikan transformasi mendalam yang telah terjadi pada gurunya. Hamparan langit tak terbatas, gumam Guru Bai, suaranya lembut dan penuh pertimbangan. Seringkali tampak begitu dekat, namun kenyataannya tetap berada di luar jangkauan. Sekarang, saat aku merenungkan keadaan kita, aku bertanya-tanya, jika aku gagal mencapai misteri surgawi, apakah itu berarti kita bertiga harus tetap dalam keadaan ini selamanya? Ia melanjutkan, nadanya diwarnai dengan perenungan. Jika kita terus bertahan, jika kita tetap tidak berubah, sampai akhir hayat kita, hanya untuk menyimpan penyesalan, bukankah itu menandakan bahwa aku telah menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik dalam hidup kita? Sebuah desahan lembut keluar darinya. Aku sepenuhnya menyadari bahwa seluruh dunia mungkin menginginkan apa yang kumiliki, memiliki kalian berdua di sisiku. Tidak diragukan lagi, mendapatkan lebih banyak adalah sebuah berkah, namun jika aku terlalu dalam menyelaminya, aku mungkin tanpa sengaja kehilangan lebih banyak. Hehe. Menanggapi renungan tuannya, Wan Er menampilkan senyum malu-malu namun senang, bibirnya terkatup rapat sebagai isyarat menahan diri. Tawa Master Bai yang penuh kehangatan terdengar saat ia menceritakan pertemuan baru-baru ini. Malam ini, ketika Chang Xiao menatapmu seolah ingin menelanmu hidup-hidup, aku tak bisa menahan perasaan. Ia berhenti bicara, larut dalam geli. Wan Er dengan bercanda mencubit pinggangnya, memancing respons gembira. Apakah kau masih curiga bahwa Chang Xiao ini adalah Raja Xiao? Tanya Wan Er. Master Bai mengangguk, jawabannya jujur. Tentu saja, saya masih menyimpan kecurigaan. Namun, ada banyak teka-teki yang terus membingungkan saya. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan itu. Wan Er, dengan alis berkerut karena bingung, meminta penjelasan. Hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ya, Guru Bai menegaskan. Pertama, Raja Xiao memasuki 4 alam suci 170 tahun yang lalu. Jika dia memang telah memperoleh misteri surgawi pada waktu itu, dia akan menuai hasilnya selama lebih dari 1 abad. Dalam hal itu, dia tidak akan binasa dalam pertempuran terakhirnya. Dengan 170 tahun belajar, dia bisa mengalahkan semua kultivator unggul di alam King Yun, bahkan jika mereka bergabung. Namun dia menemui ajalnya, baik secara fisik maupun spiritual. Kedua, lanjutnya, jika dia tidak mencapai misteri surgawi, masuk akal jika dia bereinkarnasi sebagai Chang Xiao ini. Seni bela diri yang dia praktikkan kemungkinan besar memiliki atribut sedang atau api, bukan atribut dingin. Ketiga, lanjutnya, Raja Xiao adalah tokoh yang terkenal karena kepahlawanannya. Melakukan tindakan seperti menculik atau menyerang wanita akan merendahkan martabatnya. Perilaku seperti itu akan menguras vitalitasnya dan tidak akan pernah membawanya pada konfrontasi epik dengan 3 faksi alam King Yun. Setelah berhenti sejenak, ia menyimpulkan, meskipun demikian, aku harus tetap memiliki keraguan. Wan Er, sangat penting bagimu untuk melaksanakan tugas yang telah kupercayakan kepadamu dengan cermat, tanpa mengabaikan detail apapun. Mungkin Chang Xiao bukanlah Raja Xiao, tetapi dia tidak diragukan lagi adalah kultivator yang berbakat. Kita tidak boleh meremehkan individu seperti itu. Kita tidak boleh pernah meremehkan generasi muda. Wan Er mengangguk sepenuh hati, indranya masih terbuai oleh momen itu. Kata-kata gurunya memiliki bobot yang tak terbantahkan. Guru, usulnya dengan sungguh-sungguh, ada sebuah pendekatan yang dapat berfungsi sebagai cara paling efektif untuk memverifikasi kebenaran. Tuan Bai, dengan senyum penuh arti di bibirnya, menunggu saran darinya. Ia tampak telah mengantisipasi pikiran wanita itu bahkan sebelum wanita itu mengucapkannya. Dengan suara penuh tekad, Wan Er mengucapkan permohonan yang sungguh-sungguh, izinkan aku yang mengakhiri hidup Chang Xiao. Biarkan aku membunuhnya sendiri. Dengan cara ini, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Apapun hasilnya, setidaknya akan membawa penutupan. Bahkan jika Chang Xiao benar-benar Raja Xiao, kondisinya yang lemah saat ini membuatnya rentan. Terlepas dari betapa hebatnya dia dulu, nasibnya sudah ditentukan. Namun, Master Bai tersenyum pasrah sambil menjawab, sayang sekali kita tidak bisa mengambil langkah itu. Jika, kebetulan misteri surgawi berada di bawah kendalinya, kematiannya hanya akan mengakibatkan misteri itu kembali ke 9 langit luar. Kita kemudian akan terpaksa menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman tak terlupakan itu sekali lagi. Bahkan jika kau bersedia, aku sendiri tidak akan pernah setuju untuk menanggung tahun-tahun itu lagi. Ia melanjutkan, dengan nada merenung, jadi, Chang Xiao harus tetap hidup, setidaknya untuk saat ini. Sejujurnya, aku menyimpan secercah harapan bahwa dia mungkin memang Raja Xiao.
Bahkan jika dia memiliki misteri surgawi, itu masih bisa diterima. Seperti yang telah kau sebutkan, dia saat ini dalam keadaan lemah. Kita bisa mengendalikan dia dan misteri surgawi, sehingga secara signifikan mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan. Wan Er terkejut dengan kerumitan dilema mereka, akhirnya memahami seluk-beluknya. Ketidakpastian menyelimuti identitas Chang Xiao sebagai Raja Xiao, dan bahkan jika dikonfirmasi, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan misteri surgawi tanpa harus mengorbankan nyawanya. Namun, Master Bai tampaknya tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut. Percakapan mereka berakhir, dan dia mengarahkan kursi rodanya perlahan menuju kediaman mereka. Guru, saya akan memulai tugas saya besok, janji Wan Er, dengan suara penuh tekad. Saya akan memulai misi yang telah Anda berikan, dan setelah itu, saya akan melakukan perjalanan ke langit selatan. Baik Xiu Er maupun saya akan jauh dari sisi Anda selama waktu ini. Mohon jaga diri Anda. Guru Bai menenangkannya, berkata, aku mengerti. Jangan khawatir. Meskipun aku mungkin tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan kultivasiku, selama aku tetap teguh dalam tekadku untuk hidup, bahkan individu dari alam King Yun pun tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidupku. Wan Er bersikeras, jaga dirimu baik-baik. Tolong jangan beri kami alasan untuk khawatir. Tuannya dengan penuh kasih sayang berkata, kau jadi terlalu banyak bicara. Aku akan sangat berhati-hati. Pulanglah dengan selamat, ya. Dengan jawaban, ya, yang menegaskan, Wan Er mulai menyiapkan tempat tidur Tuan Bai dan membantunya tertidur lelap. Kemudian dia kembali ke kamarnya sendiri, langkahnya ringan dipenuhi kebahagiaan. Di matanya, masa depan bersinar dengan janji untuk tetap berada di sisi tuannya selama sisa hidupnya, dalam suka dan duka. Kepada para dewa aku berdoa, bisiknya penuh kesungguhan sambil berlutut, tubuhnya yang lembut diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Semoga tuanku segera mewujudkan mimpinya, dan aku selamanya bersyukur kepada para dewa karena telah memberiku hak istimewa untuk berada di sisinya. Jika aku bisa menghabiskan seluruh hidupku di sisinya, aku rela mengorbankan semua kehidupan mendatang. Aku hanya memohon untuk kehidupan saat ini. Doanya tulus, setiap kata merupakan bukti pengabdiannya saat ia bersujud di lantai, rambutnya terurai di sekelilingnya seperti lautan hitam pekat. Kumohon, ya Tuhan. Di bawah cahaya bulan yang bersinar, membentang di perbatasan yang luas sejauh ribuan mil, hutan bambu berbisik dengan simfoni angin. Bayangan menari di tanah, dan malam tetap diselimuti keheningan. Di dalam ruangan Master Bai, sebuah ruangan yang selama berabad-abad memiliki pengaruh besar terhadap nasib negeri Hanyang, suasana kekhawatiran menyelimutinya. Master Bai, sosok yang sangat terkenal, menatap kosong tanpa tujuan tertentu. Wajahnya yang biasanya tampan tampak dipenuhi kekhawatiran, matanya terpejam dalam pikiran yang mendalam. Setelah hening sejenak, ia memecah keheningan itu dengan gumaman lembut, suaranya sedikit ragu, Chang Xiao. Chang Xiao. Chang Xiao. Siapa sebenarnya dia? Di mana dia bisa ditemukan? Pagi kembali menyingsing, mewarnai pemandangan dengan nuansa kemasan yang lembut. Chang Xiao turun dari menara pengawas dengan penuh tekad, ditemani oleh rekannya, Song Jue. Dengan cepat, mereka menaiki kuda masing-masing, siap berangkat dari kota. Kuda-kuda mereka cepat, sesuai dengan urgensi misi mereka. Hari keberangkatan pasukan Pangeran Hua yang menuju medan pertempuran telah tiba, dan terlepas dari jadwal mereka yang padat, mereka wajib mengucapkan selamat tinggal. Pagi masih muda, langit perlahan-lahan diterangi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tak ada satupun awan yang mengganggu langit yang cerah. Di luar tembok kota, suara trompet perang yang memilukan terus bergema, pertanda buruk akan konflik yang akan datang. Aura pertempuran yang akan segera terjadi terpancar dari trompet-trompet itu, seolah menembus langit. Dengan langkah cepat, Chang Xiao dan Song Jue berpacu melewati jalan-jalan kota, derap kaki kuda mereka memecah keheningan pagi hari. Hari ini, gerbang kota dibuka lebih awal dari biasanya, hanya sedikit orang yang berani keluar ke jalanan pada jam ini. Tanpa gentar, Chang Xiao dan Song Jue melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat, bergegas menuju pinggiran kota. Dan di sana, tepat di luar gerbang kota, kerumunan orang yang ramai telah berkumpul, menciptakan kontras yang mencolok dengan jalan-jalan kota yang sepi. Bendera-bendera berkibar, mendominasi langit dengan kemegahannya. Angin, seolah ikut serta dalam pertunjukan itu, mengibarkan bendera-bendera tersebut menjadi tampilan yang megah, membentuk barisan kolosal di hamparan biru langit. 5 divisi, yang ditempatkan di timur, barat, selatan, utara, dan tengah, berdiri teguh, kehadiran mereka yang sunyi menciptakan suasana ketegangan yang nyata. Di tengah kerumunan tentara, senjata mereka berkilauan dengan menakutkan, ujung dan sisinya memantulkan sinar matahari pagi, menimbulkan sensasi yang meresahkan seolah-olah bila-bila itu diarahkan ke tenggorokan seseorang. Udara dingin terasa tak terhindarkan.
Itu adalah tontonan yang menakjubkan yang meninggalkan kesan mendalam, membangkitkan semangat di hati para penonton. Di antara ratusan ribu warga yang berkumpul, ini bukan sekadar tontonan untuk hiburan mereka, ini adalah perpisahan yang mengharukan bagi orang-orang terkasih mereka yang akan pergi berperang. Orang tua berambut perak, pengantin baru di puncak kehidupan mereka, dan anak-anak bermata lebar semuanya menyaksikan keberangkatan itu, emosi mereka sangat dalam. Di tengah kerumunan yang berkumpul, kecemasan tergambar jelas di wajah mereka, setiap orang dengan sungguh-sungguh mencari sekilas orang yang paling mereka sayangi. Di tengah lautan tentara yang berjumlah ratusan ribu, mengidentifikasi orang yang dicintai tampak seperti tugas yang mustahil. Namun, mereka tetap gigih dalam pencarian mereka, harapan mendorong mereka maju. Chang Xiao dan Song Jue tiba di sisi pasukan, kuda-kuda mereka berhenti. Sekilas pandang saja sudah cukup bagi Chang Xiao untuk menilai situasi. Jelas bahwa Pangeran Hua yang bermaksud untuk tidak mengadakan upacara yang rumit, semua persiapan telah diselesaikan malam sebelumnya. Pertemuan hari ini semata-mata untuk keberangkatan ke medan perang. Saat nada-nada melengking dari trompet perang yang suram bergema di udara, keheningan yang menyelimuti pun pecah. Dalam paduan suara yang menggema, puluhan ribu trompet ikut bergabung, sebuah simfoni yang harmonis dan dahsyat yang memenuhi atmosfer. Barisan demi barisan tentara maju serempak, senjata mereka berkilauan di bawah sinar matahari saat mereka sedikit membungkuk ke depan. Permainan cahaya pada senjata mereka menciptakan pemandangan yang memukau. Kemudian, suara Pangeran Hua yang terdengar lantang, menarik perhatian semua orang. Ia berbicara dengan tekad yang teguh, berpidato di hadapan massa. Rakyatku yang terkasih. Hari ini, aku memimpin putra-putramu ke medan perang. Kata-katanya mengandung bobot kebenaran yang suram. Saya tidak bisa menjamin bahwa mereka semua akan kembali tanpa cedera, lanjutnya, dengan nada serius. Tetapi yakinlah, baik yang hidup maupun yang gugur, kita tidak akan menyesali apapun terhadap kerajaan kita. Kami tidak menyimpan dendam terhadap negara kami, terhadap rumah kami, serunya dengan penuh semangat. Meskipun saya tidak dapat menjamin keselamatan mereka, saya dapat berjanji bahwa saya, Su Dingguo, akan berdiri di garis depan pertempuran. Ketika saatnya tiba untuk mundur, saya akan tetap teguh sampai setiap prajurit saya yang terakhir telah pergi. Saya tidak menjanjikan kekayaan dan promosi untuk semua orang, tegasnya, suaranya tak bergetar. Tetapi saya berjanji akan memberikan kepada Anda kehormatan dan kemuliaan yang layak Anda terima. Mengenai kemenangan dalam pertempuran ini, masih belum pasti, akunya. Namun saya bersumpah bahwa setelah konflik ini, baik kita keluar sebagai pemenang atau kalah, musuh kita tidak akan berani menantang kita lagi. Lalu, sebuah permohonan yang sungguh-sungguh, tolong, doakan kami. Untuk kemenangan. Bab 142. Inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Dengan teriakan lantang, Pangeran Hua yang mengeluarkan perintah yang menggerakkan medan perang. Genderang. Terompet. Dentuman genderang yang menggelegar bergema dari segala arah, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Hari ini, kita tidak membutuhkan upacara besar untuk memulai perang kita, seru Pangeran Hua yang dengan penuh semangat. Yang kita butuhkan adalah perayaan besar atas kepulangan kita yang penuh kemenangan. Semakin mewah, semakin baik. Jadi, saya mohon kepada kalian semua, nantikan kepulangan kita yang penuh kemenangan. Suaranya terdengar jelas di tengah dentuman genderang, sampai ke telinga warga sipil dan tentara. Respons yang diterima sangat menggemparkan, sebuah raungan kolektif yang bergema di seluruh negeri. Para prajurit, kalian semua, berbaliklah dan beri hormat kepada tanah air kalian. Suara Pangeran Hua yang terdengar seperti akan merobek tenggorokannya. Serempak, pasukan melaksanakan perintah tersebut, berputar menghadap tembok kota Chensing. Ekspresi mereka dipenuhi dengan martabat, kesungguhan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Di tangan mereka, senjata diangkat tinggi lalu diturunkan dengan bunyi dentuman keras, sebuah gerakan yang mengguncang seluruh negeri. Selamat tinggal, rakyat tercinta tanah air kami. Suara mereka menggema. Selamat tinggal, keluarga tercinta. Gema suara itu menggema. Selamat tinggal, raja kami tercinta. Di atas tembok kota, raja, mengenakan jubah kuningnya yang megah, berdiri di tempat yang mencolok, menghadap angin dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ia mengamati ratusan ribu prajurit yang berkumpul di luar kota, titik pandang yang sama yang telah diduduki para raja sejak zaman kuno, menyaksikan para prajurit mereka memulai kampanye. Sekali lagi, senjata diangkat dan dijatuhkan dengan keras secara bersamaan. Kemudian, dengan kepalan tangan diletakkan di dada, para prajurit memberi hormat, mata mereka dipenuhi tekad dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Sang raja pun memberikan isyarat simbolisnya sendiri, mengulurkan tangannya seolah-olah ingin merangkul seluruh dunia. Dengan nada yang terukur, ia berbicara.
Setelah proklamasi raja, seorang jenderal yang mengenakan baju zirah emas berkilauan berteriak, "Ini adalah dekret raja, atas kehendak langit, kita akan menang dalam pertempuran ini, sebagai prajurit yang bersumpah untuk melindungi tanah air kita. Kerajaan kita akan tetap teguh. Kerajaan Chen akan bertahan selamanya. Para prajuritku memulai misi mulia ini, dan aku berdiri di sisi kalian. Setelah kalian kembali dengan kemenangan, aku akan melakukan perjalanan 100 mil dari kota untuk menyambut kemenangan kalian." Raja! 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 Pasukan itu serentak meneriakkan seruan tersebut, suara mereka menggelegar hingga mampu mengguncang dunia. Sang raja membalas sorakan mereka dengan lambaian tangan yang ramah. "Pergi!" Suara Pangeran Hua yang kembali menggema. Dalam sekejap, bumi bergetar. Sebuah panji kolosal, diangkat tinggi oleh seekor kuda yang berlari kencang, memimpin jalan bagi pasukan yang maju. Barisan depan menetapkan kecepatan tanpa henti, dengan kuda-kuda berpacu dan infanteri mengikuti, badai debu berputar-putar membubung di belakang mereka. Tak seorang pun prajurit menoleh ke belakang, tekad mereka tak tergoyahkan saat mereka berbaris menuju takdir. Di dalam pasukan, air mata mengalir deras di wajah para prajurit, tak tertahan dan tak tersembunyikan. Air mata mereka yang tak terhapus menjadi saksi gejolak emosi yang mencengkeram mereka saat mengikuti pawai. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah penghormatan diam-diam atas tekad mereka yang tak tergoyahkan. Warga sipil dan tentara, seolah-olah sependapat, berteriak serempak. Apa yang awalnya merupakan keriuhan suara segera berharmoni menjadi nyanyian yang sinkron. Pasukan itu bergerak maju dengan cepat, bagaikan sungai besi yang tak henti-hentinya mengalir ke selatan. Pangeran Hua yang mengalihkan pandangannya ke arah ibu kota, raut wajahnya dipenuhi rasa sentimentalitas. Tiba-tiba, dia berteriak, dan kudanya berdiri tegak seperti kuda jantan yang gagah, tombaknya menunjuk ke langit. "Aku pergi." Kuda itu turun, berubah menjadi pusaran angin hitam yang melaju kencang. Pasukan itu mengikutinya, langkah kaki mereka secara kolektif menciptakan resonansi yang mengguncang bumi, guntur yang menggema di langit. Mengamati pasukan yang pergi dari tembok kota, raja tersenyum puas. Matanya berkaca-kaca, meskipun hanya sedikit. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. "Sesungguhnya, inilah kerajaanku," gumamnya pelan. Saat matahari pagi mulai terbenam, tempat yang sebelumnya menjadi lokasi 5 kamp pasukan kini kosong. Tak ada selembar kertas pun yang berserakan di tanah, area itu bersih tanpa celah. Di tempat yang dulunya merupakan jamban sementara, tanahnya kini rata, halus seperti lantai. Pasukan yang berjumlah 300.000 orang itu telah pergi dengan efisiensi yang hampir ajaib, meninggalkan pemandangan yang sangat rapi. Banyak warga sipil tetap tinggal, mata mereka tertuju pada jalan yang telah dilalui tentara. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, harapan dan ketakutan mereka terwujud dalam kewaspadaan yang tak tergoyahkan. Meskipun tentara telah lama menghilang dari pandangan mereka, hati mereka tetap terikat pada nasib para prajurit. Pertempuran belum dimulai, tetapi kekhawatiran dan kecemasan rakyat terhadap orang-orang yang mereka cintai sudah mulai muncul. Emosi ini akan terus berlanjut hingga para pejuang mereka kembali. Di atas kuda, Chang Xiao menatap perkemahan yang kini kosong. Hatinya dipenuhi rasa bangga dan emosi. Mereka berangkat berperang, aku berdoa untuk kepulangan mereka yang penuh kemenangan. Tidak jauh dari situ, sebuah kereta tiba, memperlihatkan wajah Su Yeyue yang berlinang air mata. Matanya, yang masih merah karena menangis, kembali berlinang air mata saat melihat Chang Xiao. Berusaha bersikap tegar, awalnya ia menahan diri untuk tidak menangis lagi, tetapi melihat wajah yang familiar mematahkan tekadnya. "Tidak apa-apa," kata Chang Xiao lembut sambil mengulurkan tangan. "Semuanya akan baik-baik saja. Pangeran Hua yang pasti akan kembali dengan kemenangan." Su Yeyue mengangguk, persetujuannya terasa berat karena kerentanannya. Ya, saat itu, dia tidak lagi menampilkan kedok kekuatan, dia hanyalah seorang anak perempuan yang merindukan ayahnya. "Ibu saya tidak ikut dengan saya. Ayah tidak mengizinkannya. Saya datang secara diam-diam. Saya tidak bisa membiarkan ayah melihat saya seperti ini." Chang Xiao hanya bisa menghela napas, memahami ketabahan Pangeran Huayang. Dalam perannya saat ini, sang pangeran harus menunjukkan tekad yang teguh, tetapi di hadapan istrinya, ia mungkin goyah dan menyerah pada kesedihan, yang berdampak pada moral para prajurit. Seiring waktu berlalu, kerumunan itu perlahan-lahan mundur kembali ke kota, langkah kaki mereka yang berat menggemakan emosi perpisahan mereka. Beberapa wanita tak kuasa menoleh ke belakang berulang kali, setengah berharap orang-orang terkasih mereka akan kembali secara ajaib dengan kuda-kuda cepat, hanya untuk disambut dengan air mata tanpa suara. Chang Xiao dan Su Yeyue tetap berada di gerbang, enggan untuk pergi. 1 jam kemudian, Raja, yang bertengger di atas tembok kota, menghela napas dan bergumam, "Ding Guo, aku mendoakanmu semoga sukses."
Jangan lupakan kata-kataku. Dia berbalik dan kembali ke istana kerajaan. Akhirnya, setelah beberapa waktu, kerumunan bubar, dan keheningan menyelimuti negeri itu. Suasana perpisahan yang melankolis tetap terasa di udara. Zuo Wuji dan Lan Langlang juga tetap tinggal, memilih untuk tidak langsung mendekati Chang Xiao dan Su Yeyue. Mereka memahami situasi keduanya. Su Yeyue baru saja mengantar ayahnya ke medan perang, dia pasti sangat sedih. Chang Xiao mungkin sedang menghiburnya, mari kita beri mereka ruang dan mendekati mereka nanti. Su Yeyue berdiri di samping kuda Chang Xiao, menatap ke arah selatan, meskipun ayahnya dan pasukan sudah lama pergi. Ayah, kau selalu tak terkalahkan. Kali ini pun tidak akan berbeda. Kau akan kembali dengan kemenangan, bisiknya, tinju kecilnya mengepal memberi semangat dan penghiburan, baik untuk ayahnya maupun dirinya sendiri. Menjelang tengah hari, dia masih menolak untuk pergi. Chang Xiao mendekatinya, bermaksud untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, Zuo Wuji dan Lan Langlang mendekat, tetapi mereka berhenti, menyadari bahwa Su Yeyue dan Chang Xiao ada di sana. Un Xiao membutuhkan sedikit ruang. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda yang mendekat terdengar di telinga mereka. Di luar gerbang kota, sekelompok pemuda berpakaian mewah menunggang kuda. Wajah mereka menunjukkan ekspresi acuh tak acuh dan arogan saat mereka tertawa terbahak-bahak, menampilkan diri sebagai pahlawan. Sikap angkuh mereka terlihat jelas saat mereka berkuda, mengibaskan jubah mereka dan membuat kuda-kuda mereka berjingkrak dengan gerakan yang berlebihan. Setelah pasukan besar itu pergi, sekelompok orang baru menunjukkan kehadiran mereka, menyebabkan para perwira dan penjaga yang ditempatkan di gerbang menjadi geram. Ekspresi mereka menunjukkan campuran kuat antara amarah dan penghinaan. Sementara para pria gagah berani ini memulai perjalanan berbahaya mereka menuju medan perang, para pemuda genit ini tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Itu tidak masalah, tidak ada yang mengharapkan mereka melakukannya. Namun, sekarang setelah para prajurit pemberani itu pergi, sekelompok orang ini berani muncul dengan sikap yang begitu mencolok. Apa-apaan ini? Itu merupakan penghinaan langsung terhadap pasukan pemberani yang baru saja berangkat. Mata Zuo Wuji menyala-nyala karena marah saat dia bergumam pelan, Chang Xiao, masalah akan segera datang. Chang Xiao mengangkat alisnya. Ada masalah. Sejak mengadopsi identitas Chang Xiao, dia sudah sangat akrab dengan konsep masalah. Namun hari ini, dia berharap untuk menghindari komplikasi apapun, mengingat ini adalah hari yang cukup istimewa. Sayangnya, masalah datang tanpa diundang, bahkan lebih awal dari yang diperkirakan. Tapi siapakah para pembuat onar ini? Chang Xiao berhati-hati untuk tidak menghafal identitas orang-orang saat ia merangkul persona barunya. Untungnya, Zuo Wuji ada di sana untuk memberikan perkenalan. Pemimpin mereka adalah Li Chengze, cucu dari Perdana Menteri Kanan. Setelahnya adalah putra Jiang Yuming, yang menjabat sebagai Menteri Pendapatan. Dan ada juga putra Menteri Upacara, di antara yang lainnya, Zuo Wuji menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Lan Langlang menimpali dengan senyum penuh arti. Para bajingan ini sudah menjadi teman kita sejak lama. Chang Xiao mengerutkan keningnya. Ini memang masalah besar. Saat mereka mendiskusikan rombongan yang mendekat, para pemuda yang dimaksud semakin mendekat, mengacungkan cambuk kuda mereka dengan gaya angkuh yang penuh kesombongan. Bab 143. Pembangkangan. Pembangkangan. Sepertinya mereka datang untuk mencari keuntungan mudah, Lan Langlang mencibir dengan jijik. Setelah meludah ke tanah dengan penuh penghinaan, dia melanjutkan, di masa lalu, militer memiliki kekuatan yang cukup besar, dan para pendatang baru ini tidak berani mengangkat kepala di hadapan kita. Sekarang setelah dukungan utama kita pergi, mereka tiba-tiba menemukan keberanian untuk menantang kita. Lagi pula, ayah mereka yang pengecut tetap aman bercokol di ibu kota. Tentu saja, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan otoritas mereka yang dianggap sah. Zuo Wuji terbatuk-batuk keras dan memperingatkan, Lang, pilihlah kata-katamu dengan hati-hati. Apa maksudmu, angkatan bersenjata? Lan Langlang memutar matanya dan mengakui bahwa Zuo Wuji pernah menjadi bagian dari pihak lain. Dia terkekeh dan berkomentar, Zuo, kau berbeda. Kau telah meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan kami di sisi terang. Zuo Wuji menghela napas dalam hati, aku meninggalkan sekelompok bangsawan yang sembrono hanya untuk bergabung dengan sekelompok bangsawan sembrono lainnya, yang disebut tiga bangsawan di kota, di mana bagian gelap dan terang. Dalam persamaan ini, apakah tiga bangsawan di kota adalah sebutan yang lebih baik, mungkin malah lebih buruk? Apa maksudmu, bergabung dengan sisi terang? Saat ini, aku mungkin berada di sisi gelap. Tidak, itu terlalu kasar. Baiklah, aku memang telah bergabung dengan sisi terang. Tunggu, itu juga tidak terdengar benar. Aku hanya merendahkan diriku sendiri. Lan Langlang, dasar bajingan. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya mempermalukan diriku sendiri. Namun,
mari kita kesampingkan dulu gejolak batin Tuan Zuo. Chang Xiao terus menatap kelompok yang mendekat. Dengan mata setengah terpejam, ia merasakan api yang membara di dalam dirinya. Ia berkedip dan segera mengenali wajah yang familiar di antara para pembuat onar. Wang Xiaonian, putra kepala pengawal Istana Putra Mahkota. Mata Wang Xiaonian menatap Chang Xiao dengan amarah yang meluap. Wang Xiaonian tetap bersembunyi di balik sekelompok pemuda nakal yang tampaknya menjadi dalam konfrontasi ini. Chang Xiao tak kuasa menahan senyum kecutnya. Jadi, putra mahkota yang bijaksana benar-benar tidak mengetahui hal ini. Ia teringat akan raja yang bermartabat yang sebelumnya berdiri di atas tembok dengan jubah kuningnya yang megah dan membandingkannya dengan para pemuda bodoh ini dengan pakaian mereka yang menggelikan, yang hanya menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Senyumnya mengandung sedikit rasa jijik disdain. Bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati, Zuo Wuji memperingatkan. Tentara baru saja pergi. Bahkan jika kita terpaksa berkonflik dengan mereka, itu akan mencoreng nama baik kita semua. Ayah mereka memegang jabatan di istana, dan kita tidak dalam kondisi untuk menantang mereka saat ini. Mari kita mundur sejenak, situasinya kemungkinan akan membaik. Chang Xiao memberikan senyum tipis yang tidak berarti, tetapi tidak menjawab. Dia teringat kembali pada kata-kata Song Jue, Pangeran Hua yang mendukung semua keluarga yang terkait dengan militer. Sekarang ia benar-benar memahami makna penuh di balik kata-kata itu. Pangeran Hua yang baru saja meninggalkan kota ketika para pembuat onar ini muncul. Faksi militer dan politik selalu berselisih, masing-masing berusaha mengungguli yang lain. Satu faksi akan naik sementara yang lain jatuh, dan kemudian peran akan berbalik. Tetapi para pemuda dari pihak politik ini telah memilih waktu yang paling buruk untuk menghadapi saingan mereka. Tindakan mereka menunjukkan kurangnya kecerdasan atau kebodohan yang berlebihan. Dengan pikiran-pikiran itu, Chang Xiao menoleh ke arah Song Jue. Ia melihat Song Jue, dengan tangan bersilang di dada, duduk di dalam kereta, tatapannya tertuju dingin pada para pembuat onar yang mendekat. Matanya memancarkan niat membunuh yang sangat jelas. Jelas sekali, Song Jue lebih marah daripada Chang Xiao dan sudah mempertimbangkan untuk menggunakan kekerasan. Chang Xiao yakin bahwa Song Jue tidak akan menunjukkan belas kasihan begitu konfrontasi meningkat. Saat ia merenungkan hal-hal ini, para pembuat onar mendekat. Puluhan pria berkuda mengikuti mereka, dan mereka mengepung kelompok Chang Xiao, memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Suara berisik dan ringkikan kuda yang tak henti-hentinya menambah ketegangan saat itu. Zuo Wuji, Li Chengze, cucu Perdana Menteri kanan, melambaikan tangan dengan acuh. Minggir. Kami tidak tertarik padamu hari ini. Jadilah anak baik dan minggir. Jika kau melakukannya, kami tidak akan memukulmu. Zuo Wuji mencibir. Mengalahkanku. Kau. Kemarahan Li Chengze berkobar, dan dia menggunakan nada mengancam. Zuo Wuji, saya sangat menyarankan Anda untuk memperhatikan kata-kata saya. Jangan berpikir kami tidak akan berani menyentuh Anda hanya karena kakek Anda adalah Perdana Menteri Zuo. Jika Anda memprovokasi saya akan dengan senang hati menghajar Anda sampai babak belur. Anda akan menjadi orang pertama yang jatuh. Zuo Wuji sama sekali tidak menunjukkan rasa takut saat mengangkat kepalanya dengan penuh tantangan. Kau ingin mengalahkanku? Apa kau butuh keberanian ekstra untuk itu? Mungkin aku bisa meminjamkanmu sedikit. Mata Li Chengze dipenuhi ancaman, dan dia mengangguk perlahan. Zuo Wuji, ingat apa yang baru saja kau katakan. Tunggu dan perhatikan. Jangan menangis nanti. Lalu dia mengayunkan cambuk kudanya dan mengarahkannya dengan mengancam ke arah Chang Xiao. Chang Xiao, kemarilah. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Tawa meledak di antara para pengikut Li Chengze, dan beberapa di antara mereka mulai berbicara kasar. Aku penasaran bagaimana kakak Li berencana menyelesaikan masalah ini. Apakah dia akan makan camilan tengah malam? Ini belum malam, hahaha. Lebih baik melakukannya sebelum malam tiba, bukan? Dengan begitu, dia bisa menikmatinya beberapa kali lagi. Memang benar. Dengan banyak waktu, kita semua bisa menikmatinya bersama. Mari kita nikmati sepuasnya. Suara mereka dipenuhi kebencian. Sementara itu, yang lain dalam kelompok tersebut menatap Su Yeyue dengan tatapan penuh nafsu sambil melanjutkan percakapan mereka. Seandainya Pangeran Hua yang masih berada di ibu kota, orang-orang ini tidak akan pernah berani melirik Su Yeyue, karena tahu bahwa Pangeran Hua yang akan segera menindak mereka. Namun, dengan Pangeran Hua yang sedang berperang, mereka merasa berani untuk bertindak sesuai keinginan mereka yang rendah. Su Yeyue, meskipun masih muda, dianggap sebagai gadis tercantik di ibu kota, dan para pria ini telah lama mendambakannya. Konfrontasi mereka sebelumnya dengan Chang Xiao sebagian disebabkan oleh rasa kesal mereka karena Chang Xiao disebut sebagai tunangan putri cantik.
Mereka akan senang melihat Chang Xiao menderita kekalahan telak. Dengan wajah memerah karena malu, Su Yeyue melangkah maju dan memposisikan dirinya di depan Chang Xiao. Dia berteriak dengan marah, "Apa yang kau inginkan?" Salah satu pria itu menyeringai. "Putri kecil, jangan takut. Kami di sini untuk menyelesaikan hutang dengan Chang Xiao. Kami akan pergi setelah selesai. Hahaha. Kami tidak akan mengganggumu." Sambil berbicara, dia terus menatap Su Yeyue dengan tatapan mesum, matanya yang cabul mengamati tubuhnya dari atas ke bawah. "Jiang Taisui!" Zuo Wuji berteriak dengan marah. "Tunjukkan pengendalian diri." Jiang Taisui adalah putra Menteri Pendapatan. Legenda mengatakan bahwa ketika ia lahir, itu bertepatan dengan Taisui, kekuatan surgawi yang dikaitkan dengan nasib buruk. Oleh karena itu, ia diberi nama Jiang Taisui, yang secara kasar berarti, Taisui tiba, tidak ada kejahatan yang muncul. Petik 1. Mungkin nama itu telah memberikan pengaruh magis, karena Jiang Taisui tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Ia terkenal karena perilakunya yang mesum, suka menindas laki-laki, dan melecehkan perempuan. Ia sepertinya menargetkan siapa saja dan semua orang. Jiang Taisui tertawa dan menjawab dengan kurang ajar, "Lihat siapa yang bicara." "Oh, aku sangat takut. Itu Tuan Zuo, pria yang peralatannya tidak berfungsi." "Aduh. Sebaiknya kau pelankan suaramu, Tuan Zuo. Aku cukup rapuh, kau tahu." Zuo Wuji mendidih karena marah, wajahnya memerah padam. Ejekan dari Jiang Taisui telah mengenai titik terlemahnya, kondisi bawaannya. Meskipun bukan rahasia lagi, ini adalah pertama kalinya seseorang menghinanya secara terang-terangan di depan banyak orang. Amarah mendidih di dalam dirinya, dan dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Di sisi lain, Lan Lang Lang merasa situasi itu lucu. Dia terkekeh dan memuji Jiang Taisui dengan sinis. "Bagus sekali. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu sebagai putra Menteri Pendapatan, pejabat paling korup di seluruh kerajaan. Kau berbicara dengan kurang ajar seperti ayahmu. Itu benar-benar mengagumkan." Jiang Yuming, Menteri Pendapatan, terkenal sebagai pejabat terkaya di kerajaan Chen. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai perbendaharaan hidup. Julukan ini bukan hanya merujuk pada perannya dalam mengelola keuangan negara, tetapi juga menyoroti kekayaan pribadinya yang sangat besar. Kekayaan pribadi Jiang Yuming memang mencengangkan, tetapi yang membuatnya benar-benar luar biasa adalah manuver keuangannya. Dia telah mengabdi kepada raja sejak masa kecil raja, yang menyebabkan raja tidak pernah menganggapnya terlalu serius. Sebaliknya, raja sering menggunakan alasan apapun untuk mengambil uang dari Jiang Yuming, mengeksploitasinya sebagai semacam harta karun tersembunyi. Di istana kerajaan Chen, Jiang Yuming memiliki status unik, sosok yang kekayaannya tidak pernah benar-benar habis. Setiap kali kerajaan menghadapi krisis keuangan, sudah menjadi tradisi untuk mengenakan denda kepada Jiang Yuming untuk mengisi kembali kas kerajaan. Meskipun berulang kali kehilangan kekayaannya, Jiang Yuming selalu berhasil mengumpulkan kekayaan yang sangat besar hanya dalam beberapa bulan. Kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan haram tidak lain adalah sebuah mukjizat yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Bab 144. Dia bajingan. Bajingan itu. "Lan Lang Lang, apa kau ingin mati?" Jiang Taisui menatap Lan Lang Lang dengan tatapan penuh kebencian dan melontarkan serangkaian kutukan. "Sekarang ayahmu mungkin sudah meninggal di tempat lain, kau berani menghinaku di sini. Begitu kabar kematian ayahmu sampai padamu, aku akan menjadikan misiku untuk menghancurkan hidupmu. Aku tidak akan berhenti sampai kau memohon kematian padaku." Lan Lang Lang, yang marah karena kata-kata yang menyakitkan itu, siap untuk melayangkan pukulan pertama dan memperburuk situasi. Namun, Chang Xiao menyela dengan nada menegur, seolah-olah dia sedang memarahi Lan Lang Lang atas perilakunya. "Lang Lang, kenapa kau begitu picik? Kau memang mengatakan sesuatu yang tidak pantas barusan. Kau tidak bisa menyalahkan pria ini." Lan Lang Lang terkejut. "Aku salah. Kenapa?" Jiang Taisui, yang sama terkejutnya dengan intervensi Chang Xiao, tetap diam, penasaran ingin melihat kemana arah percakapan itu. Chang Xiao menyatakan dengan serius, "Anda boleh memanggil ayahnya Jiang, itu tidak masalah. Namun, tidak sopan menyebutnya, Jiang Taisui. Dengan melakukan itu, Anda menghinanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah?" Lan Lang Lang bertanya dengan bingung, "Hah? Kenapa begitu?" Chang Xiao dengan sabar menjelaskan, "Tidakkah kau tahu ayahnya adalah seorang kasim? Seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk melayani raja." Lan Lang Lang membelalakkan matanya, bingung. Apa hubungannya dengan Jiang Taisui?" Chang Xiao menghela napas kesal. "Dasar bodoh. Apa kau tidak mengerti? Ayahnya seorang kasim, jadi bagaimana mungkin dia memiliki anak kandung?" Lan Lang Lang berpura-pura mendapat pencerahan.
Benar, benar. Tuan Jiang adalah seorang kasim. Bagaimana mungkin dia punya anak laki-laki? Tapi kupikir, anak ini diadopsi, ya. Dia bukan anak kandung Tuan Jiang. Tapi kuingat bidan yang membantu persalinannya terkenal dan hanya melayani keluarga-keluarga terhormat. Bagaimana itu masuk akal? Karena frustrasi, Chang Xiao menunjuk dahinya dan berseru, dasar bodoh. Kenapa kau mempersulit keadaan? Apa aku pernah mengatakan bahwa ibunya tidak melahirkannya? Lan Langlang berpura-pura mengerti. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, oh, sekarang aku mengerti. Maksudmu ibunya memang ibu kandungnya, tetapi Tuan Jiang adalah seorang kasim. Jadi, memanggilnya Jiang Taisui menyiratkan masalah dengan ayahnya. Dia menafsirkannya sebagai penghinaan, dan itulah mengapa dia marah. Chang Xiao merasa lega karena Lan Langlang akhirnya memahami situasinya, mengangguk dan menambahkan, tepat sekali. Kau sudah mengerti sekarang. Ayahnya telah ditipu, dan dia sangat menyadarinya. Ketika kau memanggilnya Jiang Taisui, dia merasa terhina. Tapi aku mengerti kau hanya berbicara secara santai. Lan Langlang berpura-pura berempati. Oh, aku mengerti. Ayahnya ditipu, dan dia tahu itu. Aku tidak bermaksud menghinanya dengan memanggilnya Jiang Taisui. Terkadang, orang menafsirkan sesuatu secara berbeda. Chang Xiao menghela napas dramatis. Benar sekali. Orang-orang mempersepsikan sesuatu dengan cara mereka sendiri yang unik. Kita mungkin menganggap sesuatu tidak menyenangkan, seperti kotoran, bau dan kotor, tetapi anjing tampaknya menikmati memakannya. Apa yang bisa kita lakukan? Lan Langlang menimpali, memang, kita semua memiliki perspektif yang berbeda. Sekarang aku mengerti. Itu salahku karena salah paham padanya. Dia seharusnya marah padaku, dan itu bisa dimengerti. Aku akan memaafkannya kali ini. Kasihan dia. Keduanya terus berinteraksi dengan Jiang Taisui, yang satu berpura-pura tidak tahu apa-apa dan yang lain berperan sebagai mediator yang pengertian. Percakapan mereka mengalir lancar, saat mereka dengan hati-hati menavigasi situasi, menciptakan suasana yang menggambarkan Lan Langlang sebagai pihak yang telah dirugikan dan dengan murah hati memaafkan Jiang Taisui. Tawa riuh memenuhi udara di antara kerumunan, banyak orang tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit karena geli. Suasananya riuh, dengan para pemuda yang bergaya flamboyan itu terutama mengandalkan orang-orang seperti Li Chengze dan Jiang Taisui untuk memberikan hiburan. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tawa mereka menghadapi komedi semacam itu. Li Chengze sendiri ikut tertawa, yang membuat Chang Xiao terkejut. Ia tak kuasa menahan tawa, mengakui bahwa pikiran sebenarnya dari orang-orang sok keren ini seringkali sulit dipahami. Sementara itu, wajah Jiang Taisui mengalami transformasi dramatis, berubah dari merah menjadi pucat, lalu biru, diikuti oleh rona ungu, dan akhirnya menjadi hitam pekat. Bibirnya bergetar, dan ia memasang ekspresi kemarahan yang mendalam. Setelah terdiam sejenak, Jiang Taisui tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia melontarkan serangkaian kutukan. Chang Xiao, Lan Langlang, terkutuklah seluruh klanmu. Ledakan amarahnya dipenuhi dengan kebencian. Tatapan Song Jue menjadi lebih dingin karena provokasi ini. Cara dia memandang Jiang Taisui menyampaikan pesan yang mengerikan, bahwa meskipun dia tidak bisa membalas dendam di depan umum, konsekuensinya akan sangat buruk jika dia bertindak sebaliknya. Itu seperti merencanakan eksekusi yang cepat dan tak terlihat. Tatapan mata Chang Xiao berubah tajam, dan dia berbicara kepada Lan Langlang. Langlang, apakah kau sekarang mengerti apa artinya, sangat malu? Lan Langlang mengangguk, wajahnya menunjukkan campuran antara kesadaran dan geli. Sekarang aku mengerti. Melihat adalah percaya, dan aku telah melihatnya beraksi. Harus kuakui, ini cukup praktis. Senyum kecut teruk di bibir Chang Xiao saat dia melanjutkan, Taisui mengancam akan mencelakai klan kita, tetapi kita tidak bisa membalasnya. Itu sangat disayangkan. Lan Langlang setuju, memang, tidak ada gunanya bertengkar dengannya. Chang Xiao mengklarifikasi, Anda salah paham. Maksud saya, dia tahu persis siapa yang termasuk dalam klan kita, sehingga memberinya kesempatan untuk menargetkan orang-orang kita. Namun, kita masih belum mengetahui tentang klan asalnya. Lan Langlang tampak bingung. Apa? Kenapa begitu? Kami mengenalnya. Menteri Jiang adalah ayahnya. Chang Xiao menggunakan nada sabar, seolah sedang menjelaskan kepada seorang anak kecil. Tidak, Menteri Jiang adalah ayah angkatnya. Jika kita sampai menghina seluruh klannya, Menteri Jiang tidak akan ada hubungannya dengan itu. Kita perlu menemukan identitas ayah kandungnya. Apakah Anda tahu nama keluarganya? Kami bahkan tidak memiliki informasi itu. Lan Langlang terus memainkan peran sebagai orang bodoh. Aku tidak tahu. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak tahu,
jawab Chang Xiao sambil menggelengkan kepalanya. Jika Menteri Jiang saja tidak tahu, bagaimana mungkin aku tahu? Karena itu, meskipun kita menghina keluarganya, itu akan sia-sia. Lan Lang Lang tiba-tiba mendapat pencerahan. Tunggu. Meskipun Menteri Jiang tidak tahu, istrinya pasti tahu. Chang Xiao mengoreksinya. Tidak, Anda salah. Izinkan saya memperjelas. Sebenarnya, bahkan ibunya pun tidak tahu nama keluarganya. Lan Lang Lang tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak mungkin. Bahkan ibunya pun tidak. Lalu bagaimana mungkin orang ini bisa ada? Chang Xiao mempertahankan sikap tenangnya saat menatap Jiang Taisui, nadanya tetap acuh tak acuh sambil terus menguraikan kisah aneh itu. Pasti ada alasannya, katanya dengan nada acuh tak acuh. Konon, pada tahun itu, Tuan Jiang jatuh sakit parah dan tidak dapat. Anda tahu, melakukan kewajiban perkawinan tertentu. Namun, ia bertekad untuk memiliki seorang putra untuk meneruskan garis keturunannya. Ia tidak ingin menghadapi aib. Jadi, ia mendirikan sekolah di kediamannya sendiri. Lan Lang Lang masih menggosok telinganya dengan bingung, bertanya, memang, menjalankan sekolah seperti itu adalah usaha yang mulia, tetapi apa hubungannya dengan Jiang Taisui? Senyum nakal teruk di bibir Chang Xiao saat dia menjelaskan, begini, para siswa yang diterima di sekolah itu semuanya laki-laki muda, biasanya cukup tampan. Karena itu, sekolah hanya menerima siswa laki-laki. Apakah kau mengerti alasannya, Lang Lang? Dengan berpura-pura bingung, Lan Lang Lang menjawab, Saudara Cha, bisakah Anda berhenti menebak-nebak dan langsung saja ke intinya? Chang Xiao terkekeh dan mengangguk, tentu saja. Anda tahu, saya pun awalnya bingung. Sekolah itu tiba-tiba ditutup setelah beroperasi hanya selama 6 bulan. Lan Lang Lang mengungkapkan keterkejutannya, ditutup. Mengapa? Apakah semua siswa itu lulus ujian dan menjadi pejabat pemerintah? Chang Xiao menggelengkan kepalanya dengan serius. Sama sekali tidak, jawabnya. Sebuah wabah dahsyat terjadi di dalam sekolah, merenggut nyawa lebih dari 100 siswa dalam satu malam. Mereka semua tewas. Lan Lang Lang tersentak kaget, seraya berseru, epidemi yang begitu mematikan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sejujurnya, Chang Xiao memulai, menteri sendiri sangat beruntung. Sementara wabah melanda di dalam rumahnya sendiri, tidak satu pun anggota keluarganya, bahkan seekor kucing pun, menderita kerugian tahun itu. Lan Lang Lang, yang tampak terkesan, menyampaikan kekagumannya. Itu benar-benar kekebalan yang luar biasa terhadap epidemi seperti itu. Luar biasa. Chang Xiao melanjutkan, namun, yang membingungkan saya adalah setelah insiden mengerikan itu, muncul kabar yang tak terduga. Istri menteri hamil. Lan Lang Lang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat pelan, sialan. Chang Xiao menegurnya, jaga ucapanmu. Apa maksudmu dengan, sialan? Apakah kau menyiratkan itu bisa jadi milikmu? Bisakah kau membuktikannya? Lan Lang Lang menundukkan kepala karena malu dan mengakui, saya minta maaf. Saya dapat memastikan sepenuhnya bahwa anak itu bukan anak saya. Saya baru berusia 1 bulan saat itu. Saya jelas tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Chang Xiao menegurnya, tepat sekali. Tolong jangan membuat pernyataan bodoh yang bisa membuatmu celaka. Lebih dari 100 orang tewas karena epidemi, loh. Apa kau juga ingin terkena epidemi? Lan Lang Lang gemetar memikirkan hal itu dan memohon, tidak, kumohon, ampuni aku. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Aku bersumpah. Kembali ke pokok bahasan, Chang Xiao menyimpulkan, sampai sekarang, Jiang Taisui ini. Sebut saja dia Jiang Taisui untuk saat ini. Latar belakang keluarganya masih menjadi teka-teki, diselimuti misteri. Bab 145. Bagaimana jika aku membunuhnya? Bagaimana jika aku membunuhnya? Chang Xiao tertawa terbahak-bahak, sangat terhibur oleh kisah misterius seputar asal-usul Jiang Taisui. Ia tak kuasa menahan diri untuk berbagi detail yang lebih menarik. Kelahirannya masih menjadi misteri, ayahnya tidak tahu siapa ayah kandungnya, dan ibunya pun tidak tahu apa-apa tentang itu. Zuo Wuji ikut tertawa, suaranya penuh kegembiraan. Dia menyadari bahwa Chang Xiao sedang merangkai cerita ini untuk keuntungannya, dan itu sangat mencerahkan suasana hatinya. Jadi, tidak ada yang tahu nama keluarga aslinya, candanya, menambah suasana riang. Lan Lang Lang ikut berkomentar, seolah memecahkan teka-teki sejarah yang besar. Dengan nada geli, ia menyatakan, sekarang aku mengerti. Itu benar-benar sesuatu yang aneh di dunia ini. Memang benar, Chang Xiao setuju, senyumnya tak pernah pudar. Masih banyak aspek lain dari cerita ini yang mungkin belum Anda ketahui. Zuo Wuji, yang masih penasaran, mengajukan pertanyaan, alisnya sedikit mengerut.
Aku bisa memahami sebagian besarnya, tapi ada satu hal yang tidak begitu ku mengerti. Mengapa, dengan lebih dari 100 pria tampan di sekolah itu, Jiang Taisui ini begitu, tidak menarik. Chang Xiao dengan sabar menjelaskan, Wu Ji, kau masih perlu banyak belajar tentang pengamatan. Perhatikan baik-baik Tuan Jiang Taisui. Setiap bagian wajahnya, mata, hidung, mulut, telinga, bahkan alis, masing-masing cukup menarik. Namun, ketika semuanya digabungkan, tidak terlihat harmonis. Intinya, dia tampan di setiap bagian, tetapi tidak begitu tampan secara keseluruhan. Apakah kau mengerti? Ia melanjutkan, memberikan pelajaran hidup yang berharga, biarlah ini menjadi pengingat bahwa meskipun seseorang memiliki banyak keunggulan, mereka tetap bisa gagal jika kekuatan-kekuatan itu tidak menyatu dengan sempurna. Jadi, itulah Jiang Taisui kesayangan kita. Sambil terkekeh, Zuo Wuji mengungkapkan pemahamannya, sekarang aku mengerti. Itu adalah kebenaran mendalam yang tersembunyi di depan mata. Semua kebenaran mendalam tersembunyi di dalam hal-hal yang tampak jelas. Chang Xiao menyemangatinya, tepat sekali. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak kamu mengerti, teruslah belajar dan berpikir. Pada akhirnya, kamu akan memahaminya. Dengan semua keunggulan dari berbagai sisi, semuanya menjadi rumit. Itulah esensi dari Jiang Taisui yang kita cintai. Setelah berpikir sejenak, Chang Xiao menambahkan, dia pasti sangat terganggu oleh kebenaran itu. Tapi, pada kenyataannya, dia harus menerimanya. Situasinya tidak dapat diubah, namun dia bersikeras untuk bertindak begitu arogan. Itu agak menyedihkan. Lan Langlang menimpali, memahami situasinya. Sekarang aku benar-benar mengerti. Pertanyaan tentang siapa ayahnya, itu praktis masalah di skala universal. Bahkan para dewa mungkin akan bingung. Benar-benar teka-teki yang menantang. Zuo Wuji tak kuasa menahan diri untuk bercanda lebih lanjut, dengan senyum nakal di wajahnya. Jika dia harus menandatangani namanya, dia akan membutuhkan tanda tangan yang sangat panjang, mungkin lebih dari 100 nama. Dia akan kelelahan hanya untuk menulis tanda tangannya sendiri. Tawa yang menyusul sangat menular. Chang Xiao, Zuo Wuji, Lan Langlang, dan Song Jue semuanya ikut larut dalam keceriaan tersebut. Bahkan para penonton, termasuk beberapa bangsawan yang berdiri bersama Jiang Taisui, pun tak kuasa menahan tawa. Apa yang diungkapkan Chang Xiao bukanlah sekadar cerita, melainkan kebenaran. Di masa lalu, keluarga para siswa yang tewas telah menimbulkan kehebohan di ibu kota. Jiang Yuming nyaris lolos dari hukuman mati untuk seluruh klannya. Situasinya sangat genting, tetapi berkat campur tangan raja sebelumnya, ia berhasil menyelamatkan nyawa keluarganya. Untuk mengatasi kekacauan tersebut, Jiang Yuming menjual semua hartanya dan meminjam sejumlah besar uang, melakukan pengorbanan besar untuk memperbaiki situasi. Setelah itu, Jiang Taisui mengembangkan obsesi yang tak terpuaskan terhadap kekayaan, bahkan melampaui rasa hormatnya sendiri terhadap kehidupan. Ketertarikan pada kekayaan ini benar-benar melahapnya. Namun, skandal kelahirannya telah menyebar luas. Ribuan orang telah berkumpul di ibu kota, memicu keributan dahsyat yang mustahil untuk diredam. Akibatnya, kelahiran Jiang Taisui menjadi skandal paling signifikan yang pernah terjadi di kerajaan Chen. Seiring Jiang Yuming terus mengumpulkan kekuasaan politik, orang-orang di bawahnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun tentang skandal ini, sementara mereka yang berpangkat lebih tinggi menganggapnya tidak penting. Seiring waktu, diskusi mengenai masalah ini berkurang, tetapi tetap terukir dalam ingatan kolektif penduduk kerajaan. Chang Xiao mengetahui bagian sejarah ini saat berbincang dengan Song Jue. Topik tersebut disinggung dengan nada humor, namun Chang Xiao menyimpan informasi itu untuk kesempatan di masa depan, seperti yang ada sekarang. Chang Xiao biasanya tidak suka mengungkit masa lalu yang menyakitkan, tetapi tingkah laku Jiang Taisui yang lancang telah menguji kesabarannya. Orang itu tidak hanya menyimpan pikiran mesum tentang Su Yeyue, tetapi juga mempermalukan Zuo Wuji di depan umum. Zuo Wuji, yang menderita impotensi akibat kondisi bawaan, tidak pernah berusaha menjadikan penyakitnya sebagai tontonan. Namun, tindakan keluarga Jiang di masa lalu mau tidak mau berbalik menyerang mereka. Jiang Taisui bergulat dengan emosinya, wajahnya mengalami perubahan warna yang cepat, pertama ungu, lalu sian, dan akhirnya warna gelap. Ekspresi wajahnya berubah-ubah seperti pertunjukan operasi cuan yang tak terduga. Namun, dia tetap diam, amarahnya terlihat bergetar di dalam dirinya. Matanya, yang tampak dipenuhi urat merah akibat amarah, tetap terpejam. Chang Xiao menyadari bahwa Song Jue diam-diam telah menahan Jiang Taisui selama pertukaran ini, memastikan dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Upaya Song Jue bertujuan untuk membuat Jiang Taisui benar-benar tidak berdaya, membiarkannya dipermalukan tanpa kesempatan untuk membalas.
Situasi ini sesuai dengan pepatah yang sering dikutip di dunia bela diri, jika Anda ingin menghina seseorang, lakukanlah dari jarak jauh. Zhang Xiao mengakhiri pidatonya, dan bersamaan dengan itu, Song Jue melepaskan pengekangannya pada Jiang Taisui. Dengan jeritan yang mengerikan, Jiang Taisui melampiaskan frustrasi yang selama ini dipendamnya. Ia mulai melontarkan kata-kata kasar kepada Zhang Xiao tetapi tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Dengan gerakan santai dan tampak tanpa usaha, Zhang Xiao mengayunkan cambuk kuda. Di ibu kota, berita tentang insiden itu pasti akan menyebar dengan cepat. Pewaris keluarga Jenderal Utara telah secara terbuka menyerang putra Menteri Pendapatan, dan dampak dari bentrokan ini akan menggema di seluruh kerajaan. Namun untuk saat ini, jalanan dipenuhi dengan bisikan pelan dan tatapan takjub, karena ingatan akan pembalasan brutal Zhang Xiao masih terpatri dalam benak semua orang yang menyaksikannya. Suara Li Chengze terdengar putus asa, berusaha menghentikan kebrutalan yang semakin meningkat sebelum mencapai kesimpulan yang mengerikan. Dia gelisah, amarahnya terlihat jelas saat dia mencoba berunding dengan Zhang Xiao. Situasi telah berubah secara tak terduga dan berbahaya, dan Li Chengze sekarang bergulat dengan kesadaran bahwa hiburannya di awal telah membawa mereka ke jalan yang penuh bahaya. Saat cambuk kuda terus menghantam tanpa ampun, Li Chengze tidak dapat menyangkal bahwa serangan tanpa henti Zhang Xiao telah melampaui batas kewajaran. Tawa yang awalnya menyertai penghinaan Jiang Taisui telah berubah menjadi ketegangan yang mencekik di antara para penonton. Ini bukan lagi sekadar teguran, ini adalah pertunjukan kekerasan di depan umum. Zhang Xiao, tak terpengaruh oleh permohonan Li Chengze, membalas dengan ketidakpedulian yang mengerikan. Suaranya, sedingin es, menusuk udara. Dia mempertanyakan konsep tanggung jawab, menunjukkan kemunafikan masyarakat yang membiarkan kematian banyak siswa tanpa hukuman. Dia mengingatkan Li Chengze tentang latar belakang keluarga mereka masing-masing, kekuatan dan pengaruh klan Cha versus ketidakpentingan relatif garis keturunan Menteri Pendapatan. Dengan setiap kata yang diucapkannya, dominasi dan sikap menantang Zhang Xiao tampak semakin bertambah. Dia menantang siapapun untuk melawannya, menegaskan haknya untuk memperlakukan bajingan menjijikkan, itu sesuai keinginannya. Kerumunan itu tetap diam, lumpuh oleh campuran rasa takut dan tidak percaya. Putra Jenderal Utara telah melepaskan pertunjukan otoritas tanpa ampun yang membuat mereka terkejut. Li Chengze, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, hanya bisa menyaksikan Zhang Xiao melanjutkan serangannya. Akhirnya, ketika menyadari bahwa tontonan publik ini dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan, Li Chengze melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan situasi. Zhang Xiao, pintanya, suaranya penuh urgensi, kita sudah menyampaikan maksud kita. Sudah waktunya untuk pergi sebelum ini menjadi di luar kendali. Kita tidak mampu menanggung lebih banyak masalah. Tatapan dingin Zhang Xiao tetap tertuju pada Jiang Taisui, yang tergeletak babak belur dan berlumuran darah di tanah. Keheningannya berbicara banyak, tetapi akhirnya dia mengangguk setuju. Kau benar, akunya, nadanya masih dipenuhi ketidakpedulian yang dingin. Ayo pergi. Tidak perlu membuang waktu lagi untuk sampah ini. Saat mereka pergi, meninggalkan Jiang Taisui yang telah tumbang dan kerumunan yang terkejut, gema tindakan brutal Zhang Xiao masih terngiang di udara. Insiden itu pasti akan mengguncang seluruh kerajaan, sebuah bentrokan antara kekuasaan dan keberanian yang akan dikenang selama bertahun-tahun yang akan datang. Bab 146. Arogan dan mendominasi. Sombong dan mendominasi. Kita semua memiliki lingkup pengaruh masing-masing. Aku menahan diri untuk tidak berkonfrontasi denganmu, bukan karena takut tetapi karena aku merasa itu di bawah martabatku, Zhang Xiao menyatakan dengan nada arogan. Dia menghentikan kudanya dan mendekati Li Chengze, senyum sinis menghiasi bibirnya. Li Chengze, ini mirip dengan dinamika garis keturunanmu yang terhormat, di mana kakekmu menjabat sebagai Perdana Menteri Kanan, ayahku memimpin pasukan Jenderal Utara, dan penipu yang mengklaim orang malang ini sebagai putranya adalah Menteri Pendapatan. Apakah aku salah? Dengan sikap acuh tak acuh, Zhang Xiao menatap Li Chengze, nadanya penuh dengan penghinaan. Jika kita semua mematuhi standar tertentu dan menghindari menimbulkan gangguan, tidak akan ada masalah, lanjutnya, kepalanya tegak. Namun, jika seseorang memutuskan untuk menggunakan pengaruh keluarganya untuk menindas orang lain, di kerajaan Chen, dengan pengaruh keluarga saya, siapa yang harus saya takuti? Apa yang harus saya khawatirkan? Siapa yang harus saya takuti? Di bawah tatapan tajam Zhang Xiao, Li Chengze tak kuasa menahan diri untuk tidak goyah. Ia mundur selangkah dengan ragu-ragu, berusaha mempertahankan penampilan berani sambil gemetar dalam hati. Zhang Xiao, tahukah kau siapa yang kau hadapi? Aku peringatkan kau untuk tidak melampaui batas. Kau melampaui batasku. Atau kau yang melampaui batasmu, balas Zhang Xiao dengan seringai meremehkan. Aku punya sifat aneh, aku mudah tersulut emosi.
Tatapannya beralih ke kelompok lawan yang berkumpul, masing-masing kini merasakan kegelisahan yang berbeda. Mata ganti mata. Kalian percaya bahwa keluarga kalian yang berpengaruh memberi kalian kekebalan untuk menyiksa saya. Saya tidak akan mundur. Kalian memilih untuk tidak bersikap masuk akal, memutuskan untuk melampaui batas. Baiklah kalau begitu. Tanpa mengalihkan pandangan, Zhang Xiao dengan santai menunjuk ke arah Jiang Taisui, yang tergeletak merintih kesakitan di tanah. Aku akan melampaui batas yang berani kau lewati. Aku tidak akan peduli lagi dengan bersikap masuk akal. Kau tahu, tidak perlu banyak usaha untuk mengabaikan akal sehat ketika berhadapan dengan musuh yang tidak masuk akal. Ketika musuhku meninggalkan moralitas, aku pun akan melakukan hal yang sama. Senyum masam terukir di wajah Zhang Xiao saat ia bertanya kepada Li Chengze, dengan suara rendah dan bergumam, Li Chengze, setelah apa yang kau saksikan kulakukan pada Jiang Taisui, beranikah kau menebak apakah aku akan ragu melakukan hal yang sama padamu? Coba tebak, apakah aku punya nyali, atau tidak? Li Chengze, yang kini mengamati kondisi Jiang Taisui yang menyedihkan, jelas ketakutan. Dia mundur beberapa langkah, amarahnya menutupi rasa takut yang terpendam, sambil menjawab, aku tidak akan menebak. Penolakannya untuk terlibat dalam spekulasi menunjukkan rasa takutnya. Sementara itu, para pengawal yang menemani para bangsawan itu tetap diam dan tak bergerak, sangat menyadari bahaya yang mengancam dari pria di dalam kereta. Song Jue. Mereka tidak berani bergerak, takut Song Jue akan mengarahkan perhatian mematikannya kepada mereka. Para bangsawan itu mungkin tidak menyadarinya, tetapi para kultivator tahu persis apa yang mereka hadapi. Song Jue adalah sosok yang mengancam, bagaikan pedang besar kolosal yang mampu membelah langit itu sendiri. Auranya dipenuhi dengan niat membunuh yang nyata. Para penjaga ini mengerti bahwa Song Jue tidak akan melukai para bangsawan, tetapi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada penjaga manapun yang berani memprovokasinya. Perilaku seperti itu akan dianggap sebagai pembangkangan terhadap keluarga jenderal, yang dapat dihukum mati, sebuah fakta yang dipahami dengan baik oleh Song Jue, yang bagaimanapun juga adalah anggota dari keluarga tersebut. Sementara itu, di pinggir lapangan, Zuo Wuji dan Lan Langlang terdiam takjub. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Xiao bisa sekejam dan tak berperasaan ini. Pengungkapan itu membuat mereka berdua tak percaya, berjuang untuk menyelaraskan sikap garang dan dingin di hadapan mereka dengan teman ramah yang mereka kenal. Namun, pada saat yang sama, secercah pemahaman muncul. Ini adalah langkah strategis, langkah yang brilian. Dalam pertemuan sebelumnya, Zhang Xiao dan rekan-rekannya telah menahan diri, berhati-hati untuk menghindari masalah dengan segala cara. Ketakutan mereka akan eskalasi secara tidak sengaja telah memberi keberanian kepada lawan mereka, yang menyebabkan peningkatan kesombongan di pihak lawan. Namun sekarang, mereka mendapat pencerahan. Jika tidak ada yang perlu ditakutkan, mengapa kita harus terus mundur, membiarkan mereka menjadi sombong hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Memang benar, mereka mungkin mendapat keringanan hukuman ketika berbuat salah, tetapi kita juga tidak akan binasa karena kesalahan kita. Kita semua adalah keturunan klan yang kuat, dan keluarga mereka memegang posisi yang lebih rendah, jadi mengapa kita harus ragu? Mari kita hadapi mereka secara langsung, hasilnya tidak mungkin lebih buruk daripada mempertahankan status quo. Jika saya terluka, mereka juga tidak akan senang. Song Jue menyaksikan dengan puas saat Zhang Xiao mengambil alih kendali. Keponakanku akhirnya menunjukkan jati dirinya, dia benar-benar putra kakakku, aku sangat senang dengan tindakannya, sedikit kesombongan mungkin bisa dimaafkan, tetapi pengecut tidak bisa diterima. Zhang Xiao menunjukkan tingkat keberanian yang membuat Song Jue geli. Dia sama sekali tidak penakut. Agak berlebihan, Song Jue mengakui sambil tersenyum, berbicara pelan pada dirinya sendiri. Tapi, aku agak menyukainya. Hahaha. Sekarang, aku yakin dialah yang bertanggung jawab atas semua masalah sebelumnya, orang-orang itu pasti tewas di tangannya. Song Jue merenung. Lihatlah temperamennya yang mudah meledak, dia pasti telah membuat keributan besar di luar, dia benar-benar iblis pembawa masalah. Oh, saya ingat dia pernah berkata bahwa jika putra mahkota berani memprovokasinya, dia akan membunuhnya, sepertinya dia tidak bercanda. Membayangkan hal itu, Song Jue bergidik, meskipun biasanya ia tidak takut. Semoga, skenario itu tidak pernah terjadi. Jika terjadi, itu akan menjadi malapetaka yang melampaui jatuhnya langit. Zhang Xiao, dikelilingi oleh sekelompok bangsawan muda yang angkuh, mengendalikan kudanya dengan anggun, secara efektif mengisolasi dirinya dari siapapun yang berani mendekat. Setiap orang yang didekatinya secara naluriah mundur, rasa takut mereka sangat terasa, seperti menghindari hantu jahat atau roh jahat. Persahabatan yang dulunya tak tergoyahkan, kami akan datang untukmu, telah lenyap begitu saja. Zhang Xiao menyeringai pada Zuo Wuji, memberikan nasihat bijak. Selalu perlakukan penjahat dengan cara yang sama seperti penjahat. Berunding dengan mereka tidak ada gunanya. Zuo Wuji mengangguk,
sementara Lan Langlang mengagumi ketegasan Chang Xiao. Itu adalah kebijaksanaan yang menjulang tinggi setinggi langit. Chang Xiao kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Li Chengze, ekspresinya tanpa rasa takut atau khawatir. Apakah kau masih ingin berduel denganku? Li Chengze, seorang anak manja dari keluarga kaya, belum pernah menyaksikan kebrutalan seperti itu. Wajahnya memucat, tetapi ia tetap berusaha menunjukkan keberanian. Chang Xiao, ini belum berakhir. Jangan terlalu cepat merayakan kemenangan. Chang Xiao terkekeh, mengeluarkan suara cambukan kuda yang keras di udara, dan mengejek, apa maksudmu, ini belum berakhir. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Ayo pergi. Mengambil kendali kuda Su Yeyue, ia memacu hewan itu maju, menyerbu langsung ke tengah rombongan Li Chengze. Hebatnya, tidak seorang pun berani menghalangi langkahnya. Di antara kelompok Li Chengze, emosi sedang kacau. Tubuh Jiang Taisui yang hancur terus menggeliat dan menjerit di tanah, penderitaannya terlihat jelas. Saat Chang Xiao berjalan melewati mereka, dia tiba-tiba berhenti dan berbicara dengan nada dingin dan tanpa ampun tanpa menoleh ke belakang. Satu hal terakhir. Siapapun yang berani melirik tunanganku dengan nafsu akan mengalami nasib yang sama seperti Jiang Taisui. Setelah kejadian itu, Chang Xiao tidak repot-repot menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia dengan mudah mengayunkan cambuk kudanya, mengirimkannya melesat di udara sebelum mendarat dengan bunyi gedebuk keras di atas Wang Xiaonian, yang diam-diam bersembunyi di antara kerumunan. Wang Xiaonian mengeluarkan jeritan kesakitan yang melengking. Bekas cambukan kuda terukir di dahinya hingga ke perutnya, kulitnya robek dan dagingnya terkoyak, pemandangan yang mengerikan. Dengan nada acuh tak acuh, Chang Xiao berkomentar, anggap saja itu hanya sedikit cicipan. Di sela-sela tawanya, dia menambahkan, memang, aku menyerang sesuka hatiku. Hahaha. Dengan dorongan kaki dan teriakan penuh semangat, ia mendesak kudanya untuk maju. Kuda itu merespons dengan ringkikan penuh semangat dan melesat ke depan, dengan cepat menghilang di tengah hiruk-pikuk jalanan kota. Di belakangnya, tertinggal dua pria yang menggeliat kesakitan di tanah, satu di antaranya sebelumnya menjerit kesakitan dan sekarang, Wang Xiaonian, yang telah bergabung dalam paduan suara yang malang itu. Para bangsawan muda yang sok bergaya itu saling memandang dengan tak percaya, wajah pucat mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Mereka bertukar pandangan waspada dan mengamati sosok-sosok menyedihkan di tanah sebelum melirik secara diam-diam ke arah Chang Xiao menghilang. Rasa takut telah mencengkeram mereka, menyebabkan mereka gemetar di dalam hati. Benarkah itu Chang Xiao? Mengapa dia menjadi begitu menakutkan? Begitu Chang Xiao menghilang dari pandangan, wajah Li Chengze berubah menjadi merah padam karena marah. Dia menoleh ke arah para pengawalnya yang berkumpul dan melampiaskan amarahnya, kalian para idiot tak berguna. Apakah aku membawa kalian ke sini hanya untuk menonton? Aku telah dipermalukan. Dan kalian hanya berdiri diam, sekadar penonton. Kalian semua tak berguna. Sungguh pemborosan sumber daya. Para penjaga menundukkan kepala dalam diam, mendidih di dalam hati. Mereka bertukar pikiran dalam hati, mudah bagimu untuk mengkritik, jika kami berani ikut campur, nasib kami akan ditentukan, kami akan lebih buruk daripada orang malang yang tergeletak di tanah itu. Selama kami masih hidup, kami dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami. Jika kami mati demi Anda, keluarga kami akan kelaparan. Siapa yang rela mengorbankan diri untuk Anda? Kalian terus menghujat kami, pecundang, tidak berharga, sampah. Jika kalian bukan cucu Perdana Menteri yang benar, kami pasti sudah membalas dendam. Kemarahan Li Chengze semakin memuncak, ekspresinya semakin gelap saat ia melontarkan kata-kata kasar, sialan. Terkutuklah semuanya. Apakah aku datang ke sini untuk ditertawakan dan dipermainkan? Kalian sekelompok pengecut tak berguna hanya berdiri di sana. Bukankah kalian berpura-pura menjadi pahlawan? Namun ketika aku membutuhkan keberanian kalian, kalian bertindak seperti anak kucing yang tak punya pendirian. Wajahnya semakin tampak jahat saat ia menaiki kudanya. Sambil bergumam gelap pada dirinya sendiri, ia bersumpah, Chang Xiao. Kau telah mempermalukanku hari ini, tapi aku tak akan melupakan ini. Tunggu saja. Para pemuda itu mengamati keberanian Li Chengze yang berlebihan setelah Chang Xiao menghilang. Mereka saling bertukar pandang, pikiran mereka bercampur aduk, apakah bijaksana mengikuti pria ini dan menentang Chang Xiao selama bertahun-tahun ini. Seharusnya kita setidaknya mencari sekutu yang memiliki kekuatan saat dibutuhkan. Ternyata, tinju Chang Xiao jauh lebih dahsyat daripada tinju Li Chengze. Bab 147. Aku terkena pukulan telapak tulang yang meleleh. Aku terkena pukulan telapak tangan tulang yang meleleh. Para pemuda ini telah menjadi musuh kelompok Chang Xiao selama beberapa waktu. Karena itu, mereka merasa cukup bingung ketika tiba-tiba mengubah kesetiaan mereka. Namun,
Ketika harus memutuskan siapa yang harus dijadikan teman atau dilawan, orang perlu mempertimbangkan pilihan mereka. Akibatnya, mereka memilih untuk tetap pada afiliasi mereka saat ini, setidaknya untuk sementara waktu. Kelompok Chang Xiao kembali menuju kota, dampak dari konfrontasi mereka yang sukses masih terasa di antara mereka. Meskipun Lan Langlang bukanlah tokoh sentral dalam pertemuan ini, kegembiraannya melebihi tokoh-tokoh utama. Di sisi lain, Zuo Wuji tetap termenung dan menyendiri. Setelah sampai di gerbang istana Huayang, Zuo Wuji menghela napas dan memulai, "Sekarang aku mengerti, Kakak Cha." Sebelum Chang Xiao sempat menjawab, Zuo Wuji dengan cepat memacu kudanya dan menghilang tanpa penjelasan lebih lanjut. Lan Langlang merasa bingung, bertanya, "Memahami apa? Apa maksudnya? Apakah ini semacam teka-teki?" Chang Xiao memutar matanya dan menjawab, "Dia mengerti, tapi kau tidak." "Yah, kita sudah berada di depan pintu istana Huayang. Dia seharusnya pulang sekarang. Aku harus menemani putri kecil dan menjenguk ibunya." Lan Langlang tampaknya memahami situasi tersebut dan berseru, "Ah, aku mengerti." Dia segera mengikuti arahan Zuo Wuji dan pergi. Namun, dia dicegat oleh Chang Xiao, yang bertanya, "Tunggu, bagaimana kondisi kulit kepalamu?" Lan Langlang menyeringai dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Berkatmu, kondisiku membaik, dan rambutku pun tumbuh tebal dan gelap. Hahaha. Dalam beberapa hari, aku bisa melepas topiku. Aku akan tampil memukau di dunia dengan penampilan baruku. Orang-orang akan takjub dengan ketampananku. Tidak ada yang lebih indah dari ini. Xiao Xiao, bersiaplah untuk terpesona." Sambil mendesah, Chang Xiao berkata, "Aku tahu menahanmu adalah sebuah kesalahan. Pergilah, cepat." Lan Langlang pergi, meninggalkan Chang Xiao untuk menjawab pertanyaan penasaran Su Yeyue. Ia terus mengawasi Chang Xiao dan bertanya, "Xiao Xiao, apa maksud Zuo Wuji? Apakah kau mengatakan yang sebenarnya kepada Langlang?" Dengan nada lembut, Chang Xiao menjawab, "Heh. Zuo Wuji sekarang mengerti. Karena orang-orang itu ditakdirkan menjadi musuh kita, tidak ada salahnya mengambil tindakan terhadap mereka. Sangat penting bagi Zuo Wuji untuk memahami konsep ini. Sangat penting." Su Yeyue menjawab dengan singkat, "Oh." Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami situasinya, bahkan jika dia memahaminya, dia mungkin tidak akan menyadari pentingnya pemahaman baru Zuo Wuji. Terlepas dari itu, dia tidak terlalu khawatir. Fokus utamanya ada di tempat lain, dan dia bertanya, "Xiao Xiao, kau cukup tegas pada mereka hari ini. Aku khawatir ini akan menimbulkan komplikasi di kemudian hari. Keluarga mereka tidak akan mudah membiarkan ini begitu saja. Bagaimana rencanamu untuk menanganinya?" Chang Xiao dengan penuh kasih sayang mengacak-acak rambutnya dan memberikan senyum menenangkan, sambil berkata, "Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Tinggallah bersama ibumu selama beberapa hari ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Aku akan pergi setelah minum teh." Ia terdiam sejenak dan melanjutkan, "Mengenai konflik di selatan, orang-orang kita juga terlibat di sana. Mereka akan mengirimkan merpati pos setiap hari. Jadi, jangan khawatir. Tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan." Su Yeyue menatapnya dengan penuh kelembutan, ekspresinya termenung. Dengan suara lembut, dia berkata, "Xiao Xiao. Kenapa aku tidak menyadari betapa hebatnya dirimu? Rasanya, bahkan jika langit runtuh, selama aku berada di sisimu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Kau selalu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah." Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, pipi Su Yeyue tiba-tiba memerah. Dia melirik ke bawah ke pinggangnya dan, dengan rasa malu yang tiba-tiba muncul, bergegas masuk ke dalam pintu. Chang Xiao tetap berada di dalam lingkungan istana Huayang, menghabiskan waktu bersama putri Huayang. Setelah percakapan panjang, ia pergi, ditemani oleh Song Jue. Setelah meninggalkan halaman istana, Song Jue merendahkan suaranya dan mengungkapkan kekhawatirannya. "Konfrontasi hari ini cukup intens, dan itu jelas telah memperburuk hubungan Anda dengan orang-orang tersebut dan keluarga mereka. Ini bukan situasi ideal bagi kita saat ini. Tanpa pemimpin militer di ibu kota, faksi politik pasti akan memanfaatkan insiden ini untuk menuduh kita. Apakah Anda memiliki rencana untuk mengatasi hal ini?" Duduk di atas kudanya, Chang Xiao menatap ke depan dengan ekspresi tenang dan menjawab, "Selalu ada dua sisi mata uang. Apa yang terjadi hari ini bisa menjadi dalih bagi faksi politik untuk mengganggu kita, tetapi juga bisa memberi kita alasan untuk membalas mereka. Pangeran Hua yang telah berangkat berperang, dan para provokator ini tidak sabar untuk ikut campur dengan kita. Saya lebih memilih mengambil inisiatif untuk menyingkirkan mereka daripada menunggu serangan mereka. Ini akan menjamin keamanan faksi militer di ibu kota, dan kita tidak perlu takut akan perselisihan internal."
Ini adalah kesempatan emas untuk mengerahkan pengaruh kita di ibu kota, dan saya akan menjadi katalisnya. Kata-katanya dipenuhi dengan tekad. Namun, Song Jue menunjukkan ekspresi bingung dan menyampaikan kekhawatiran yang beralasan. Rencana Anda mungkin terdengar sederhana, tetapi bagaimana tepatnya kita melaksanakannya? Meskipun mereka mendekati kami terlebih dahulu, tindakan Anda agak ekstrim. Anda hampir menghajar pemuda itu sampai babak belur. Senyum licik menghiasi bibir Chang Xiao saat dia menjawab, rencanaku akan bergantung pada kekuatan ayahku. Mari kita lihat seberapa berpengaruhnya dia. Dia mengedipkan mata pada Song Jue dan menambahkan, Paman Song, Anda mengerti apa yang perlu dilakukan, bukan? Song Jue sempat terkejut, tidak yakin apa sebenarnya yang dimaksud Chang Xiao. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir, apa yang seharusnya aku pahami. Meskipun demikian, karena Chang Xiao telah menyebutkannya, Song Jue berasumsi bahwa itu pasti dalam kemampuannya. Dia hanya tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Tenggelam dalam pikiran, dia mencoba menyusun rencana. Aku hanyalah seorang kultivator. Kekuatanku terletak pada pertempuran. Mengapa aku tidak menyingkirkan orang-orang itu besok? Mungkin butuh sepanjang malam untuk menyelesaikan pekerjaan ini, tetapi bahkan jika tindakan kita akhirnya terungkap, aku masih memiliki saudaraku Cha di sisiku. Raja tidak akan berani mengambil tindakan terhadapku. Aku percaya ini pasti rencana Xiao, jika tidak, dia tidak akan menyebutkan ayahnya. Dengan kepercayaan diri yang baru didapat dalam interpretasinya, hati Song Jue dipenuhi dengan kebencian dan keinginan yang membara untuk membalas dendam. Dia mulai menyusun strategi bagaimana dia dapat secara efisien dan diam-diam melaksanakan misi ini nanti malam. Saat dia mempertimbangkan target mana yang harus diprioritaskan, mereka tiba di pintu masuk rumah Cha. Sekumpulan orang telah berkumpul di depan kediaman tersebut, terdiri dari individu-individu dari faksi Menteri Pendapatan, rekan-rekan Wang dan Yan, dan perwakilan dari Dewan Perdana Menteri Kanan. Mereka semua berkumpul di sini karena tuan muda mereka diduga telah diperlakukan tidak adil. Meskipun mereka tidak berani mengambil tindakan langsung terhadap Chang Xiao, mereka bertujuan untuk mendapatkan pengakuan bersalah darinya, yang kemudian dapat mereka gunakan untuk menuduhnya di hadapan raja keesokan paginya. Hidung Song Jue mengembang. Kebenciannya semakin meningkat saat dia berpikir, para bajingan ini benar-benar tidak tahu malu dan menjengkelkan. Aku akan membalas dendam pada mereka. Tepat pada saat itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi di depan mata mereka. Chang Xiao, yang selama ini diam-diam mengamati kerumunan orang, tiba-tiba batuk darah dan jatuh dari kudanya. Dengan bunyi gedebuk keras, ia menghantam tanah dan langsung kehilangan kesadaran, tubuhnya terpelintir dalam posisi yang aneh, seolah-olah semua tulangnya tiba-tiba meninggalkannya. Seolah-olah segumpal daging tak bernyawa telah jatuh ke tanah. Ia tampak sangat lemas dan tak bernyawa, tubuhnya terkulai dengan cara yang menunjukkan ketidakberdayaan total. Peristiwa yang tiba-tiba itu membuat Song Jue langsung merasa cemas. Ia yakin bahwa Chang Xiao telah diserang secara diam-diam, sehingga ia turun dari kudanya dan bergegas ke sisinya. Berusaha tetap tenang, Song Jue mulai memeriksa kondisi Chang Xiao dengan cermat. Kerumunan yang berkumpul, sama-sama bingung dengan situasi tersebut, menyaksikan dalam keheningan yang tercengang, rasa ingin tahu mereka semakin memuncak. Setelah dengan penuh harap menantikan kembalinya Chang Xiao, kerumunan orang baru saja mulai mendekatinya dengan niat menuduh ketika tiba-tiba ia menjadi pucat dan terjatuh dari kudanya dengan tidak stabil. Jatuhnya tampak alami, tanpa kepura-puraan atau sandiwara apapun. Hal itu membuat orang-orang yang berkumpul benar-benar bingung. Spekulasi beredar luas di antara para penonton. Beberapa menyimpan pikiran gelap, menyiratkan bahwa Chang Xiao, yang memiliki reputasi suka menindas orang lain, sebenarnya adalah seorang pengecut. Mereka percaya bahwa tekanan luar biasa dari kerumunan yang berkumpul untuk menghadapinya telah menyebabkan dia kehilangan keberanian dan jatuh dari kudanya. Namun, Song Jue terutama mengkhawatirkan kesejahteraan Chang Xiao. Dia dengan hati-hati menopangnya, hanya untuk menemukan bahwa tubuhnya kehilangan kekakuan seperti biasanya. Otot-ototnya terasa sangat lemas. Dipenuhi kecemasan, Song Jue berteriak, Chang Xiao. Apa yang terjadi padamu? Kepeduliannya yang tulus terhadap Chang Xiao terlihat jelas dari nada dan sikapnya. Saat Song Jue mengamati mata Chang Xiao berkedip terbuka sebentar lalu menutup kembali, ia benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Chang Xiao? Dengan suara yang hampir tak terdengar, kata-kata Chang Xiao sampai ke telinga Song Jue, apakah kau sudah melupakan jurus telapak tulang yang meleleh? Sebuah gelombang kesadaran melanda Song Jue. Ini adalah rencana Chang Xiao yang terungkap di depan matanya, sebuah tipu daya yang diatur dengan brilian. Rencana itu berhasil mengalihkan segala tuduhan dan memberi mereka dalih untuk melakukan tindakan balasan. Mereka sekarang bebas untuk mengambil tindakan apapun yang mereka anggap tepat terhadap lawan-lawan mereka. Pada saat itu,
Song Jue mengerti mengapa Chang Xiao menyebut ayahnya sebelumnya. Kakak laki-lakinya memang sangat kuat, tetapi Chang Xiao juga menunjukkan kehebatannya sendiri. Song Jue segera berpura-pura sedih, meneteskan air mata buaya dan meratap dengan keras, "Tuanku. Apa yang menimpa Anda?" "Oh, tidak, Tuan Muda." Dengan kepala Chang Xiao terkulai lemas dan tak bernyawa, ia dengan meyakinkan berpura-pura pingsan. Song Jue terus mengamatinya dengan cemas, tangannya gemetar karena ketakutan yang pura-pura. Tiba-tiba, ia menatap kerumunan yang kebingungan dan berteriak, "Siapa yang melakukan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas patah tulang tuan muda saya?" Bab 148. Seseorang menjadi kambing hitam. Seseorang menjadi kambing hitam. Sekelompok pengawal darah keluarga Cha, yang ditempatkan di dekatnya, juga bereaksi dengan terkejut dan bergegas untuk menilai situasi. Song Jue mengambil alih, memberikan perintah mendesak di tengah keributan yang semakin meningkat. "Jangan pindahkan tuan muda. Tulangnya patah semua. Situasinya hanya akan semakin buruk jika kita menanganinya dengan tidak benar. Seseorang, tolong, ambil sesuatu yang kokoh, mungkin papan pintu." "Ya, cepat sekarang." Suaranya dipenuhi keputusasaan saat ia mendesak orang-orang yang berada di sekitar untuk bertindak. Saat kekacauan terjadi, seorang pria parubaya di antara kerumunan menyatakan skeptisisme, meragukan kondisi Chang Xiao. "Semua tulangnya patah. Sulit dipercaya. Dia tampak baik-baik saja saat menunggang kuda. Bagaimana mungkin tulangnya tiba-tiba hancur? Kebetulan yang sangat tidak mungkin, bukan? Anda mungkin perlu berusaha lebih keras untuk meyakinkan kami." Kesabaran Song Jue mulai menipis saat mendengar komentar-komentar yang meremehkan itu. Seketika, ia menerjang maju dan mencengkeram kerah baju pria itu, suaranya pun meninggi menjadi raungan yang penuh amarah. "Dasar bodoh! Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihat apa yang terjadi di depan matamu? Apakah aku akan pernah bercanda tentang hal seserius ini? Buka matamu! Dasar idiot yang tak tertahankan! Sungguh tolol!" Ledakan amarah Song Jue berlangsung cepat dan tanpa henti. Meskipun pria itu berpura-pura berani, dia hanyalah seorang pelayan, bukan seorang prajurit berpengalaman seperti Song Jue, yang telah melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Terkejut oleh intensitas pria yang lebih tua itu, pelayan itu dengan cepat menyerah pada rasa takut dan kehilangan kesadaran. "Dasar bajingan tak berguna!" Song Jue meludahi pria yang terjatuh itu dan menendangnya dengan penuh penghinaan. Caciannya yang penuh amarah itu berhasil memberikan efek yang diinginkan pada para penonton di sekitarnya. Menyaksikan keganasannya, mereka tidak berani ikut campur. Sementara itu, para penjaga darah dari klan Cha, yang menyaksikan kejadian tersebut, meledak dalam pertunjukan agresi yang terkoordinasi. 30 pedang panjang yang berkilauan dihunus, ujungnya yang tajam berkilauan mengancam. Tatapan kolektif mereka tertuju pada kerumunan, menganggap mereka tidak lebih dari ternak yang menunggu untuk disembelih. Pemimpin para penjaga darah melangkah maju, berbicara kepada Song Jue dengan penuh tekad. "Panglima, berikan perintah. Kami akan membalaskan dendam tuan muda kami dengan menghabisi para pelanggar ini tanpa penundaan." Song Jue berada dalam dilema. Dia menghargai kesetiaan dan dedikasi para pengawal darahnya, tetapi dia tahu bahwa Chang Xiao sedang mengatur sandiwara, dan mereka tidak bisa melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. "Jaga ketenangan," Song Jue memberi instruksi tegas. "Prioritas kita adalah menyelamatkan tuan muda. Kita bisa menangani orang-orang ini nanti." Dengan presisi, dua pria tegap mengeluarkan papan pintu sementara Song Jue memanggil kabut biru berkilauan yang aneh. Energi halus ini dengan lembut mengangkat tubuh Chang Xiao yang tampak tak bernyawa dari tanah, menempatkannya dengan hati-hati di atas papan pintu. Sepanjang proses tersebut, Chang Xiao tetap tak bergerak, mempertahankan postur pura-puranya. Rasa ingin tahu dan skeptisisme menyelimuti kerumunan saat mereka mendekat untuk menyaksikan kejadian aneh itu. Banyak di antara mereka memiliki kemampuan kultivasi dan mencoba menggunakan seni bela diri mereka untuk memeriksa kondisi Chang Xiao. Temuan mereka membuat mereka tercengang dan terdiam. Jing dan Mai terluka parah, dan tulang-tulang mereka hancur. Ini jauh lebih serius daripada sekadar patah tulang. Seolah-olah tulang-tulang mereka telah hilang sepenuhnya. Mereka yang mengenal Chang Xiao dengan baik merenungkan bagaimana ia tampak sehat sempurna sebelum tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi yang sangat buruk. Sebuah kesimpulan yang meresahkan mulai terbentuk di benak mereka. Sekadar menyebut telapak tulang meleleh, saja sudah mengguncang kerumunan, membuat mereka terdiam tercengang. Itu adalah teknik bela diri yang terkenal karena menimbulkan luka mengerikan, dan implikasinya sangat membebani mereka yang berkumpul. Awalnya, majelis tersebut berkumpul dengan niat untuk menegur Chang Xiao, tetapi sekarang, mereka kebingungan, tidak yakin bagaimana harus bertindak. Kemarahan mereka yang beralasan telah digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Song Jue,
dengan mata menyala-nyala karena amarah, berbicara kepada kerumunan dengan nada dingin dan menuduh. Hari ini, Tuan muda saya mengawal Pangeran Hua yang dalam perjalanannya dan tetap tidak terluka sama sekali. Ia baru berakhir dalam keadaan menyedihkan ini setelah berkonfrontasi dengan para berandal tak berguna dari keluarga kalian masing-masing. Suaranya penuh dengan penghinaan dan permusuhan. Di antara mereka yang hadir, seorang pria yang tampaknya adalah seorang pelayan lain mencoba meredakan ketegangan, meskipun usahanya disambut dengan skeptisisme. Pelayan Song, mohon dimengerti, dia memulai, hanya untuk segera dipotong. Kemarahan Song Jue berkobar, dan dia menyerang pria itu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa memanggilku, saudara, teriaknya, amarahnya tak terkendali. Orang hina sepertimu. Dia melanjutkan cercaannya, mengancam, jika ada bahaya yang menimpa tuan mudaku, tak seorang pun dari kalian akan lolos dari murkaku. Kerumunan orang mendengarkan dengan perasaan takut, pikiran mereka mencerminkan kecemasan mereka. Sementara itu, sang pelayan, dengan senyum malu-malu, berusaha mengklarifikasi situasi. Pelayan Song, saya mohon Anda percaya bahwa kami tidak terlibat dalam masalah ini. Anda memiliki kemampuan bela diri yang hebat, tentu Anda dapat mengetahui kebenarannya. Luka-luka Tuan Cha tampaknya merupakan akibat dari teknik yang kurang dikenal yang disebut telapak tulang meleleh. Namun, kata-kata pengurus itu tidak banyak meredakan ketegangan yang meningkat. Kata-kata itu justru memicu kemarahan mereka yang berasal dari rumah-rumah lain yang menafsirkan pernyataannya sebagai upaya untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Sebuah suara dari kerumunan akhirnya memecah keheningan. Di rumah kami, tidak ada seorang pun yang memiliki keterampilan seperti itu, suara itu berseru, bertujuan untuk membenarkan ketidakbersalahan mereka. Song Jue, yang semakin tidak sabar, melambaikan tangannya dengan acuh dan menegur, cukup omong kosongmu. Apakah ada yang meninggal di rumahmu? Sarkasmenya terasa kental di udara, memaksa mereka terdiam dengan enggan. Karena frustrasi, ia kemudian memilih pelayan dari rumah menteri kanan, memukul dahinya dengan keras hingga membuat pelayan itu terhuyung mundur. Song Jue melanjutkan hukuman fisiknya, berteriak, pergi, kalian bajingan. Pergi sekarang. Jika tuan muda saya celaka, saya akan memastikan kehancuran kalian semua, terlepas dari keterlibatan kalian. Ia mengalihkan perhatiannya kepada para penjaga yang berdiri di dekatnya, mendesak mereka untuk bertindak. Mengapa kalian hanya berdiri diam? Kirimkan merpati pos segera. Beritahu jenderal besar itu untuk segera kembali, karena ia mungkin kehilangan kesempatan untuk melihat putranya untuk terakhir kalinya. Kata-katanya penuh dengan urgensi dan kekhawatiran. Setelah menyelesaikan perintah awalnya, Song Jue berbalik untuk berbicara kepada kerumunan yang mulai pergi. Mengapa kalian berlama-lama di sini, ejeknya, nada hinaannya penuh dengan penghinaan. Apakah kalian mencari penyegaran? Minuman, mungkin. Ejekan dalam suaranya justru mempercepat kepergian mereka. Saat mereka bubar, emosi mereka meluap, amarah dan ketakutan saling berebut dominasi di dalam hati mereka. Kesadaran bahwa tuan muda mereka mungkin telah berperan dalam keadaan sulit yang dialami Chang Xiao menggerogoti hati nurani mereka. Implikasi buruk dari ancaman mereka sebelumnya bergema dengan menakutkan di benak mereka, saat mereka merenungkan kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka. Kabar tentang luka parah yang dialami Chang Xiao mulai beredar, menarik perhatian pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kesejahteraannya. Guan Zhengwen, dengan langkah mantap, bergegas ke ruang kerja Putra Mahkota. Putra Mahkota, yang sedang asyik menulis, menyambutnya dengan senyum hangat, Tuan Guan, apa yang membawa Anda ke kamar saya hari ini? Saat Guan Zhengwen memasuki ruangan dan menutup pintu dengan rapat, dia merendahkan suaranya dan menjawab, luka yang ditimbulkan oleh jurus telapak tulang meleleh pada Chang Xiao telah aktif. Gelombang keterkejutan menyebar di wajah Putra Mahkota. Konsentrasinya goyah, tanpa sengaja menyebabkan noda tinta menodai perkamennya. Dengan cepat, ia mengangkat pandangannya untuk bertemu pandang dengan Guan Zhengwen, rasa urgensi terasa jelas di ekspresinya. Apakah Anda benar-benar yakin? Tanyanya. Tanpa sedikit pun keraguan, Guan Zhengwen menegaskan, tanpa ragu. Raut wajah Putra Mahkota menjadi muram saat ia merenungkan implikasinya. Ia memulai, kalau begitu, kita harus bersiap untuk fase selanjutnya. Seandainya Chan Nantian berani memberontak. Guan Zhengwen menyela, dengan sikap yang secara halus meyakinkan, keturunan para dewa menikmati anugerah ilahi. Yang mulia akan dilindungi oleh langit itu sendiri. Kami telah berhasil mengalihkan kecurigaan kepada pihak lain, sehingga Yang Mulia dapat melanjutkan dengan percaya diri. Putra Mahkota, yang kini penasaran, bertanya lebih lanjut, benarkah? Dan siapakah kambing hitam yang beruntung ini? Saya mohon, bagikan detailnya. Sambil duduk dengan raut wajah penuh harap, dia menambahkan, tolong, beri saya pencerahan tentang perkembangan ini.
Kegembiraan putra mahkota sangat terasa. Cha Nantian, tokoh legendaris di kerajaan Chen, memiliki potensi untuk mengubah arah kekuasaan. Kenetralannya telah menjadi tantangan bagi semua pangeran yang memperebutkan kesetiaannya, termasuk putra mahkota. Namun, putra mahkota percaya bahwa begitu ia naik tahta, kesetiaan Cha Nantian akan dengan sendirinya terwujud. Di seluruh kerajaan, bahkan raja yang berkuasa pun tidak mampu menggoyahkan tekad Cha Nantian yang teguh. Hanya ada satu orang yang mampu memberikan pengaruh seperti itu. Chang Xiao, putranya. Putra mahkota telah membina klan Mu sebagai pendukung utamanya, tetapi konflik serius telah muncul antara klan Mu dan Chang Xiao. Karena takut akan pembalasan dari Cha Nantian, putra mahkota telah memutuskan untuk menyingkirkan Chang Xiao melalui seni bela diri mengerikan telapak tulang meleleh, dengan harapan tetap tidak terdeteksi dalam prosesnya. Bab 149. Rencana yang penuh harapan. Laporan perang. Rencana yang penuh harapan. Laporan perang. Putra mahkota sangat memahami bahwa seorang ayah yang baru saja kehilangan putranya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan kejam. Dia tahu bahwa Cha Nantian memiliki kemampuan untuk membalas dendam kepada semua orang yang telah berbuat salah kepada putranya. Ketakutan inilah yang menanamkan rasa takut yang begitu besar terhadap Cha Nantian di hati putra mahkota. Seandainya Chang Xiao tewas akibat jurus telapak tulang meleleh, putra mahkota telah menyusun rencana darurat yang melibatkan penimpaan sepenuhnya kepada Guan Zhengwen. Namun, rencana ini dianggap sebagai upaya terakhir. Kini, setelah mendengar kejadian yang menguntungkan itu, putra mahkota tak dapat menahan kegembiraannya. Ekspresi wajah Guan Zhengwen menegaskan bahwa kediaman putra mahkota terhindar dari kekacauan yang akan terjadi. Jika tidak, Guan Zhengwen tidak akan memasang wajah setenang itu. Namun, dalam hal rasa takut terhadap Cha Nantian, Guan Zhengwen bahkan melampaui putra mahkota sendiri. Lagi pula, Guan Zhengwen lah yang telah memberikan pukulan fatal kepada Chang Xiao, dan dia sangat menyadari bahwa Cha Nantian tidak akan mengampuninya. Guan Zhengwen tertawa terbahak-bahak sebelum berbicara, ini adalah kebetulan yang sangat beruntung. Hari ini, Pangeran Huayang memulai kampanye militernya. Sebagai menantu Pangeran Huayang, Chang Xiao menemaninya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah kepergian pasukan dan sementara Chang Xiao bersiap untuk kembali ke kota, Li Chengze dari rumah Menteri Kanan, Jiang Taisui, putra Menteri Pendapatan, serta keturunan Menteri Upacara, dan beberapa orang lainnya yang menunggang kuda bergegas menuju Chang Xiao. Mereka bermaksud untuk menghadapinya secara bersama-sama. Menyaksikan kegembiraan putra mahkota yang tampak jelas, Guan Zhengwen membenarkan, memang benar, Jiang Taisui itu, keturunan yang selalu menimbulkan perselisihan seperti anjing kampung yang menyebalkan. Putra mahkota mengerutkan kening sambil merenungkan situasi tersebut, lalu bertanya, putra Jiang Yuming, katamu. Si brengsek itu, Jiang Taisui. Guan Zhengwen menyadari bahwa kebahagiaan putra mahkota itu tulus, sehingga ia menjawab, tepat sekali, Yang Mulia. Itu dia, anak nakal yang sama sekali tidak becus, Jiang Taisui. Putra mahkota mengakui, memang ada aspek aneh dalam hal ini. Apa yang mendorong para pemuda ini untuk menghadapi kelompok Chang Xiao? Guan Zhengwen mengelus janggutnya, memberikan pengamatan yang cerdas dengan senyum puas, perilaku anak muda yang sembrono seperti itu tetap menjadi teka-teki yang membingungkan. Dengan 4 jenderal terkemuka dan Pangeran Huayang sendiri dalam ekspedisi militer, setidaknya salah satu dari mereka seharusnya tetap berada di ibu kota. Kemungkinan itu mungkin telah mencegah mereka melampaui batas, mengingat mereka sebelumnya telah beberapa kali menimbulkan kemarahan Chang Xiao. Putra mahkota dengan mudah memahami penjelasan tersebut. Saya mengerti, ujarnya sambil mengangguk setuju. Para pemuda ceroboh ini, yang didorong oleh pemikiran sempit mereka, bersatu untuk memprovokasi Chang Xiao. Namun, alih-alih mencapai tujuan yang mereka inginkan, mereka malah dihajar habis-habisan olehnya. Yang Mulia, meskipun Chang Xiao mungkin tampak bodoh, kemampuan bela dirinya tidak dapat disangkal. Saya sendiri telah mengalaminya selama duel kita baru-baru ini. Dengan anggukan setuju, putra mahkota mendorong Guan Zhengwen untuk melanjutkan. Jelas, para pemuda ini tidak punya harapan untuk mengalahkan Chang Xiao. Dia membuat putra Jiang Yuming, Jiang Taisui, babak belur hingga berlumuran darahnya sendiri. Selain itu, dia memukuli Wang Xiaonian dengan begitu kejam sehingga saya sendiri yang memeriksa lukanya. Itu adalah pemukulan yang brutal dan mengerikan. Bahkan jika Wang Xiaonian terhindar dari kelumpuhan permanen, cacat fisik tidak dapat dihindari. Guan Zhengwen menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut secara rinci. Suara putra mahkota terdengar acuh tak acuh saat ia berkata, Wang Xiaonian. Heh. Ia melirik Guan Zhengwen dengan penuh pertimbangan dan melanjutkan, pemuda ini memang pandai memicu permusuhan, tidak pernah tahu kapan harus menghentikan provokasinya.
Mungkin seseorang akhirnya memberinya pelajaran berharga. Meskipun harus kukatakan, aku merasa agak membingungkan bahwa ia terus bergaul dengan orang-orang seperti itu. Seharusnya Wang Danian, ayahnya, yang mendisiplinkan pemuda itu. Ia telah menjadi aib bagi istana putra mahkota. Guan Zhengwen setuju, nadanya serius. Memang, dia telah terlibat dalam serangkaian tindakan ceroboh. Kemudian dia melanjutkan menceritakan kejadian tersebut. Setelah Chang Xiao menegur mereka, dia langsung pergi menunggang kudanya. Namun, hanya beberapa langkah dari kediamannya, dia tiba-tiba terjatuh dari kudanya. Secara ajaib, jurus telapak tulang meleleh aktif pada saat itu juga. Seketika, tulangnya berubah menjadi keadaan yang lunak dan kental. Dia tidak lebih mirip tumpukan lumpur. Secara kebetulan, kerumunan besar telah berkumpul di luar rumah Cha, bermaksud untuk menyalahkan Chang Xiao. Putra mahkota menghela napas, secerca penyesalan terlintas di wajahnya. Sungguh disayangkan. Seorang pemuda yang begitu tampan dan menjanjikan. Menahan keinginan untuk mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, Guan Zhengwen menahan kata-katanya. Ia berpikir, kasihan, namun atas perintahmu aku melakukan tindakan ini, aku tidak menginginkannya, tetapi kau tidak memberiku pilihan lain, ingat. Putra mahkota bertanya lebih lanjut, apakah sudah dipastikan bahwa telapak tulang pelebur memang telah diaktifkan? Mungkinkah ada kesalahan dalam pelaksanaannya? Guan Zhengwen menegaskan, tanpa ragu, jurus telapak tulang meleleh berfungsi persis seperti yang direncanakan. Korban tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan sampai jurus itu diaktifkan. Setelah diaktifkan, tulangnya akan mencair sepenuhnya. Dia melanjutkan, meskipun aktivasinya terjadi 1 hari lebih cepat dari yang diperkirakan, itu tetap masuk akal, mengingat kerapuhan bawaan Chang Xiao, kondisi yang telah dideritanya sejak bayi. Bibir putra mahkota melengkung membentuk senyum saat ia merenung, sungguh beruntung bahwa itu diaktifkan sehari lebih awal. Sehari, yang sangat sempurna. Para dewa tampaknya menyukai usahaku. Guan Zhengwen ikut tertawa terbahak-bahak. Lebih beruntungnya lagi, lanjut Guan Zhengwen, pengurus rumah Cha, Song Jue, adalah seorang kultivator yang sangat mahir. Meskipun ia memiliki beberapa pengetahuan tentang telapak tulang pelebur, pemahamannya terbatas. Akibatnya, ia menduga bahwa Chang Xiao telah menjadi target pada saat itu juga. Ia kemudian menuduh individu-individu dari berbagai rumah tangga. Menyadari bahwa masalah telah berubah di luar dugaan, mereka yang terlibat segera menarik diri. Namun, ini sepertinya bukan akhir dari masalah ini. Rumah Cha telah mengirimkan merpati pos untuk memberitahu Cha Nantian. Suara Guan Zhengwen berubah menjadi serius. Song Jue telah mengincar rumah-rumah tangga itu. Satu-satunya kekhawatiran adalah apakah ada yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jurus telapak tulang pelebur. Begitu Cha Nantian kembali, dia pasti akan menyelidiki masalah ini. Untungnya, masih ada cukup waktu sampai dia menerima pesan dan kembali ke ibu kota. Jika kita bertindak cepat selama interval ini. Yang mulia, saya yakin Anda memahami maksud saya. Putra mahkota mengangguk, raut wajahnya menunjukkan pemahamannya. Memang, ini nyaris saja. Aku tidak pernah membayangkan kejadian yang begitu menguntungkan. Selama kita mengelola masalah ini dengan bijaksana, hasilnya bahkan dapat membuat Cha Nantian memberikan dukungannya kepada kita. Ini perkembangan yang menakjubkan. Sungguh, para dewa tersenyum padaku. Keturunan dewa sejati akan selalu menikmati anugerah ilahi. Ia bangkit dari tempat duduknya, langkahnya mondar-mandir di ruang belajar. Aku akan pergi ke istana kerajaan dan meminta ayahku untuk segera mengirim seorang tabib ke keluarga Cha. Aku akan menginstruksikan tabib itu untuk mengerahkan segala upaya demi menyelamatkan nyawa Chang Xiao. Ini akan memberi Cha Nantian kesempatan terakhir untuk melihat putranya sebelum hal yang tak terhindarkan terjadi. Guan Zhengwen memuji langkah tersebut, dan mengakui kebijaksanaannya. Selain itu, kata putra mahkota, saya sendiri akan mengunjungi Chang Xiao. Ini adalah masalah yang harus saya tangani secara pribadi. Tekadnya terlihat jelas saat ia menekankan pentingnya kunjungan ini. Guan Zhengwen sepenuhnya setuju. Setelah itu, aku perlu mengambil tindakan terhadap Jiang Yuming, Menteri Pendapatan, dan Li Xixiong, Perdana Menteri Kanan. Keduanya setia kepada ayahku. Mereka secara konsisten menunjukkan sedikit rasa hormat kepadaku atau putri. Terlebih lagi, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dan mengawasi banyak departemen pemerintahan. Menghadapi mereka secara terbuka di luar kemampuanku. Departemen Upacara. Menteri Upacara adalah sekutu kakakku. Semua individu ini adalah musuh Perdana Menteri Kiri. Menteri Zuo, Perdana Menteri Kiri, biasanya abstain dari keterlibatan dalam persaingan di antara para pangeran. Namun, dia harus bekerja sama dengan saya dalam masalah ini.
Jika saya dapat menyingkirkan tokoh-tokoh ini, dia akan mendapatkan keuntungan terbesar. Selama saya dapat mengatur kekacauan besar melalui insiden ini, Perdana Menteri Kiri akan berhutang budi yang besar kepada saya. Mata putra mahkota berbinar penuh harapan. Selain itu, kunjungan saya ke Chang Xiao akan mengirimkan pesan kepada faksi militer. Ini akan menyampaikan bahwa saya berusaha menjalin hubungan dengan militer dan menunjukkan kepedulian terhadap keluarga mereka. Itu juga memiliki arti penting. Ini benar-benar sebuah keberuntungan yang tak terduga. Hasil dari kejadian ini, secara mengejutkan, justru menguntungkan kita. Guan Zhengwen berbicara dengan penuh kekaguman. Yang mulia, kebijaksanaan dan ketajaman Anda bersinar cemerlang hanya dalam beberapa kalimat. Anda telah menentukan arah masa depan kerajaan. Putra mahkota tertawa kecil dan mendesak, waktu sangat penting. Aku harus segera berkonsultasi dengan ayahku. Setelah itu, dia bangkit dari tempat duduknya. Hati-hati, Yang Mulia, Guan Zhengwen memberi hormat dengan membungkus sebelum keluar. Meskipun putra mahkota telah berjanji untuk melindungi Guan Zhengwen, yang terakhir tahu betul bahwa, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia akan menanggung tanggung jawab penuh kali ini, tanpa harapan intervensi bahkan dari raja. Namun, ia tidak lagi menyimpan kekhawatiran seperti itu. Kecerobohan para pemuda yang sembrono itu tanpa sengaja telah menjadikan mereka sebagai kambing hitam. Sepertinya dunia terkadang mendapat manfaat dari kehadiran orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa seperti ini, gumam Guan Zhengwen dengan puas. Kini ia merasakan kelegaan yang mendalam. Saya ragu Jenderal Ye yang terhormat akan terus memandang saya dengan curiga, pikirnya. Di dalam istana kerajaan, Raja meninjau 3 laporan perang yang baru saja disampaikan, alisnya berkerut. Perkembangan yang mengkhawatirkan telah muncul di selatan setelah keberangkatan Pangeran Hua yang untuk berperang. 3 kontingen dari kerajaan Lan Feng maju dari tenggara, bersama dengan pasukan gabungan yang terdiri dari 7 suku barbar selatan. Situasi di selatan telah menjadi genting, dan bahkan kedatangan pasukan Pangeran Hua yang mungkin tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Tak lama setelah Pangeran Hua yang meninggalkan ibu kota, sebuah laporan baru tiba. Pasukan kerajaan Lan Feng telah melancarkan serangan ke perbatasan barat kerajaan Chen, dengan kekuatan dahsyat yang terdiri dari 200.000 tentara yang berbaris dari barat. Bab 150. Sang penjahat mengeluh lebih dulu. Si penjahat mengeluh lebih dulu. Jenderal Barat, Wu Gonglai, mengirimkan laporan perang mendesak melalui merpati pos, menandakan bahwa ia sudah menghadapi tantangan berat bahkan sebelum konflik skala penuh dimulai. Sementara itu, surat mendesak lainnya sedang dalam perjalanan, menambah kekhawatiran yang semakin meningkat. Dan itu tidak berhenti di situ. Dari utara, Jenderal Utara yang terkenal, Chan Nantian, telah dengan penuh harap menantikan kepulangannya ke ibu kota. Namun, negara Serigala Utara telah mengerahkan ratusan ribu prajurit, menggalang dukungan dari lebih dari selusin suku untuk melancarkan serangan sengit ke perbatasan utara kerajaan Chen. Dengan demikian, satu lagi laporan perang sampai ke meja raja. Hebatnya, laporan khusus ini mengandung secerca optimisme. Meskipun singkat, isinya menggembirakan. Serigala Utara tidak menyia-nyiakan upaya apapun untuk menyediakan buruan bagi kita, bunyinya. Izinkan saya untuk melenyapkan mereka sepenuhnya dalam pertempuran yang akan datang. Yang Mulia, itu akan menyelesaikan masalah yang ada. Raja takjub melihat keberanian dan kepercayaan diri yang terpancar dari jenderal luar biasa ini. Dalam situasi saat ini, ia adalah teladan keandalan, pilar kerajaan. Kepuasan sang raja sangat terasa saat ia membaca laporan dari utara. Ia merenung, kepercayaan diri yang luar biasa, semangat yang begitu besar. Hanya Chan Nantian yang bisa berbicara dengan keyakinan seperti itu. Setelah terdiam sejenak, senyum hangat terukir di wajahnya. Aku sungguh beruntung masih memiliki Chan Nantian di sisiku. Selama dia tetap setia, kerajaan akan tetap stabil. Namun, istirahat singkat raja dengan cepat terganggu oleh laporan lain yang tiba, kali ini dari timur. Laporan itu dikirim oleh Jenderal Timur, Gong Sunnu. Di timur, kerajaan Tianyu tiba-tiba mengumpulkan pasukannya dan mendirikan perkemahan di sepanjang perbatasan. Niat mereka jelas bersifat agresif, dan perang tampaknya akan segera terjadi. Kerajaan Tianyu telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, melebihi 1,5 juta tentara, dengan jumlah yang terus meningkat. Ini bukanlah ancaman yang dibuat-buat. Yang menambah keseriusan situasi adalah kenyataan bahwa Dewa 100 Pertempuran yang terkenal, Zhang Qianshan, telah muncul kembali setelah absen selama 5 tahun untuk memimpin pasukan mereka. Gong Sunnu menyampaikan dalam laporannya. Jika permusuhan meletus, saya akan bertempur sampai mati tanpa ragu-ragu. Tidak akan ada mundur. Namun, jika Zhang Qianshan sendiri yang memimpin serangan, kemampuan saya sendiri tidak mencukupi. Satu-satunya jalan keluar saya adalah mengorbankan nyawa saya dalam pertempuran,
memberi waktu berharga bagi Yang Mulia untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Jika saya gagal menahan mereka dan bala bantuan tiba terlambat, kematian saya akan menjadi pengorbanan yang terhormat, tetapi itu akan benar-benar mendatangkan malapetaka bagi kerajaan. Pada intinya, ia mengakui, saya sama sekali tidak siap menghadapi Zhan Qiansan dalam pertempuran. Satu-satunya tujuan saya adalah untuk menahannya sebisa mungkin. Jika memungkinkan, mohon kirimkan pasukan tambahan untuk memperkuat saya, agar situasi tidak memburuk. Di luar ketidakseimbangan kepemimpinan, kerajaan Chen juga kekurangan pasukan. Dengan kerajaan Tianyu yang mengumpulkan pasukan lebih dari 1,5 juta orang, dan jumlahnya masih terus meningkat, kerajaan Chen hanya dapat mengandalkan pasukan barat Gong Sun Nu, yang hanya memiliki 300.000 pasukan. Ketidakseimbangan ini sangat mencolok. Mengangkut pasukan tambahan dari kota-kota kerajaan ke garis depan timur akan membutuhkan setidaknya 20 hari, jangka waktu yang tidak pasti dan genting yang bisa berakibat fatal. Bahaya yang mengintai di front timur tak dapat dipungkiri merupakan kekhawatiran paling mendesak di antara keempat arah tersebut. Ketegangannya melebihi 3 arah lainnya, berada di ambang kehancuran. Secara historis, setiap kali kerajaan Tianyu mengerahkan Zhan Qiansan, kerajaan Chen selalu mengirimkan Pangeran Huayang, Su Dingguo, untuk menghadapinya. Kedua musuh yang tangguh ini telah berbentrok selama beberapa dekade, dan pertempuran mereka selalu berakhir buntu, tanpa ada pemenang yang jelas. Namun kini, perubahan signifikan telah terjadi. Pangeran Huayang telah berangkat ke front selatan, meninggalkan kekosongan yang besar di timur. Kepergian ini menciptakan peluang sempurna bagi Zhan Qiansan, yang tiba-tiba muncul kembali setelah absen selama 5 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, kerajaan Chen yang makmur dan perkasa mendapati dirinya terjerat dalam jaring keadaan yang berbahaya. Saat Raja mempelajari laporan-laporan itu, raut wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya yang mendalam. Belum pernah sebelumnya kerajaannya menghadapi ancaman yang begitu mendesak. Di selatan, Yang Wanli, wakil komandan pasukan global kerajaan Lanfeng. Di barat, Wen Renjianyin, tokoh militer terkemuka dan pangeran senior kerajaan Lanfeng. Di timur, dewa 100 pertempuran yang tak terkalahkan, Zhan Qiansan. Di utara, koalisi 15 suku stepa yang ganas, dipimpin oleh Raja Serigala dari Serigala Utara, seorang pemimpin yang terkenal karena kecerdasan strategisnya. Tantangan-tantangan ini. Suara Raja menghilang saat ia meneliti laporan dari setiap arah. Dia mengerutkan alisnya dan bergumam, rumah badai yang kacau. Sangat jelas bahwa dalang di balik keadaan mengerikan ini tidak lain adalah keluarga badai kacau. Tanpa intrik jahat mereka, kerajaan tidak akan terjerat dalam jaring peristiwa yang begitu berbahaya. Bangkit dari tempat duduknya, Raja mondar-mandir sambil berpikir. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menyatakan, Tuan Bai. Apakah Anda menginginkan kerajaan saya? Sungguh memalukan. Kerajaan Chen akan berdiri sebagai pengecualian yang unik dalam sejarah, sebuah kerajaan yang menentang kehancuran. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, ia mengangkat alisnya, sepasang naga metaforis melayang di wajahnya. Bersandar di jendela, ia mencibir, siapa yang berani mengatakan bahwa kerajaanku kekurangan jenderal-jenderal hebat? Jika keadaan memang menuntutnya, aku sendiri akan mengangkat senjata. Lalu apa masalahnya? Janganlah kita lupakan bahwa Zhan Qiansan menderita satu-satunya kekalahan di tanganku. Berdiri dengan teguh di dekat jendela, dia menambahkan dengan santai, kumpulkan semua pejabat sipil dan militer di aula utama. Baik, Yang Mulia, jawab Kasim Wang, sebelum memberikan informasi tambahan. Yang Mulia, Tuan Jiang, Menteri Pendapatan, telah menunggu di aula samping cukup lama. Ekspresi Raja berubah masam. Untuk alasan apa? Wang menjelaskan, tampaknya dia datang ke sini terkait putranya, yang dipukuli habis-habisan oleh Tuan Chang Xiao, putra Jenderal Utara. Pemuda itu menderita luka parah hingga dagingnya hancur mengerikan. Tingkat kerusakannya mungkin akan membuatnya cacat permanen. Kemarahan Raja memuncak. Pada saat seperti ini, dia datang karena masalah sepele seperti ini. Kemarahan itu beralasan. Di tengah krisis yang akan datang, Menteri Pendapatan tiba di istana kerajaan karena perselisihan yang tampaknya sepele di antara anak-anak muda. Tanpa sepengetahuan Raja, Jiang Yuming juga sangat marah ketika menyaksikan putranya dibawa pulang dalam keadaan babak belur. Ia bergegas ke istana kerajaan, karena percaya pada hubungannya yang baik dengan keluarga kerajaan. Karena tidak menyadari bahwa Chang Xiao telah jatuh pingsan, ia tidak melihat alasan untuk tidak datang. Sementara pejabat lain mungkin akan ragu untuk memasuki istana kerajaan pada saat yang genting seperti itu, Lord Jiang tidak merasa terkekang sama sekali, karena hubungannya yang sudah lama dan unik dengan keluarga kerajaan. Wang menyela, baik, Yang Mulia, detailnya masih belum jelas. Tuan muda itu menderita sangat parah.
Karena sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, Wang dan Tuan Jiang telah saling membantu di masa lalu. Menyadari kedekatan Jiang dengan Raja, Wang dengan bijaksana memberikan kesan yang baik tentang Tuan Jiang, meskipun Raja jelas-jelas tidak senang. Ketergesaan Raja pada awalnya sangat terasa saat ia mondar-mandir di istana. Namun, langkahnya yang terburu-buru tiba-tiba terhenti ketika sebuah pertanyaan, yang tampaknya di luar konteks, terucap dari bibirnya. "Oh, apakah Chang Xiao baik-baik saja?" Kasim Wang, yang sesaat terkejut oleh pertanyaan tak terduga itu, berusaha memahami prioritas Raja. Jiang Yuming datang untuk mengajukan pengaduan. Lebih jauh lagi, Jiang Taisui, putra Jiang Yuming, mendapati dirinya dalam keadaan yang menyedihkan karena telah dipukuli dengan brutal. Mengapa Raja tampak lebih peduli pada kesejahteraan terduga pelaku daripada korban? Tanpa sepengetahuan Wang, Chan Nantian adalah satu-satunya pilar dukungan yang dapat diandalkan Raja selama masa-masa sulit ini. Dengan kerajaan yang berada di ambang bahaya, jika terjadi sesuatu pada Chang Xiao, Chan Nantian pasti akan segera kembali ke ibu kota, meskipun itu berarti melepaskan komandonya di utara. Raja memiliki pengetahuan mendalam tentang karakter Jiang Yuming dan menduga bahwa dialah dalang di balik semua ini, sehingga ia berspekulasi bahwa Chang Xiao mungkin telah menderita lebih parah lagi. Pikiran-pikiran seperti itu sangat membebani benak Raja, membuatnya gelisah. "Mengenai kondisi Tuan Cha, saya tidak bisa memastikan," jawab Wang dengan hati-hati. Namun, mengingat kekuatannya yang luar biasa, yang memungkinkannya memberikan pukulan yang begitu keras, dapat disimpulkan bahwa kesehatannya sangat baik. Raja menghela napas lega dan berbicara dengan gembira, "Baguslah. Asalkan dia baik-baik saja." Wang tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya dalam hati. Di sini berdiri korban, mencari keadilan atas keluhannya, namun perhatian utama Raja adalah kesejahteraan terduga pelaku tidak terluka, dan Raja malah menyatakan kepuasannya, selama dia baik-baik saja. Apakah benar-benar perlu bersikap begitu tenang dalam situasi ini? Tampaknya Tuan Jiang tidak menempati tempat yang sepenting yang kukira di hati Raja. Usahaku untuknya mungkin sia-sia. Kurung siku tutup. Raja, dengan tergesa-gesa, melangkah pergi sambil berkata, "Panggil para pejabat istana. Perintahkan mereka untuk segera datang. Aku akan menanyakan kepada Jiang Yuming detail pasti seputar kemalangan putranya, situasi yang diatur oleh banyak pihak." Namun, Wang mendapati dirinya menahan batuk yang tiba-tiba, tenggorokannya terasa sangat gatal. Raja merasa lega karena Chang Xiao selamat tanpa luka. Selama Chang Xiao tetap tidak terluka. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya dan dia menjadi cacat, hal itu akan menjadi malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kerajaan. Tidak ada seorang pun yang lebih menyadari betapa dalamnya pengabdian Chan Nantian kepada putranya selain sang raja. Di masa lalu, Chan Nantian seorang diri telah memusnahkan jutaan orang di medan perang dalam upayanya yang tak kenal lelah untuk menemukan obat-obatan bagi putranya. Dia adalah kekuatan alam, tak terhentikan dalam pertempuran ketika menyangkut perlindungan anaknya. Ia bahkan telah membuat perjanjian persaudaraan yang hikmat dengan raja, berjanji untuk melindungi kerajaan selama 20 tahun dengan motivasi demi kesejahteraan putranya. Sang raja telah lama menyimpan dendam pribadi, sering mempertanyakan, mengapa Chan Nantian begitu mengagungkan putranya. Namun, karena tidak ada alternatif lain, raja tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Chan Nantian. Dalam keadaan saat ini, tidak ada bencana yang lebih besar daripada bahaya yang menimpa Chang Xiao. Dalam benak raja, semua kesulitan dapat ditanggung, selama Chang Xiao tetap tidak terluka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.